Tahun 2030 Masehi, militer 8 negara menyerang Melang. Kekuatan militer Melang gak kuat. Utus Gunawan komandan militer muda untuk menjaga pintu utara. Gunawan bertarung sengit dalam 7 hari 7 malam. 7 hari itu dipenuhi pembantaian, langit dan bumi menjadi gelap. Darah ngalir kayak sungai. Komandan Gunawan bunuh 10.000 musuh sendirian. Akhirnya dia banggakan keluarga Gio sebagai penjaga negara. Kakek, bagus banget cerita kamu. Kamu jadi penjongeng aja, sayang kalau jadi ojol. Nah, kamu bukannya mau jadi dewa perang? Kenapa enggak ke medan perang? Nama ini dikasih tunanganku buat lucuan aja. Halo, kalian mau makan apa? Silakan masuk. Kami ada barbeque, tumis sayur, semuanya ada. Kalian mau apa? Gak nyangka generasi keluarga Gio sampai di generasi kamu sangat menyedihkan. Oh, maksud kamu ini ya? Ini nama dari tunanganku aja buat lucu-lucuan. Kalian tunggu sebentar, aku ambilkan menu. Gak perlu. Makan di sini apa nggak sakit perut kah? Lalu kalian mau apa? Batalkan perjodohan. Batalkan perjodohan? 20 tahun lalu keluarga Gio dan Prasetyo ada janji perjodohan. Sayangnya keluarga Gio sangat menyedihkan. Kalau nggak mungkin aku nggak jalanin perjodohan ini. Kalau dilihat dari pakaiannya harusnya bukan penipu. Maaf, aku sudah ada tunangan. Beberapa tahun lalu aku sakit parah, koma 3 tahun. Saat sadar aku nggak ingat apa-apa. Karena kalian mau batalin perjodohan ini, ya udah batal aja. Kamu, Gunawan, aku tahu kamu malu, makanya bilang begitu. Tapi aku bilang nggak mau hutang budi sama orang. Ini Black Gold Card Mutiara Group. Kalau kamu butuh bantuan apapun, kamu bisa bawa ini ke Mutiara Group untuk cari aku. Aku akan kabulkan 3 permintaan kamu. Oh, Mutiara Group? Orang terkaya nomor 1 di Melang, Mutiara Group. Hei, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima ini, Sudahlah, aku kembalikan lain kali kalau ketemu aja. Penjual barbeque itu ganteng ya. Kakak, bisa temenin aku minum gak? Sorry, aku nggak bisa minum. Hai cewek, mau minum ya? Kakak temenin kamu minum di sini. Kakak temenin kamu tidur juga boleh. Lepaskan apa? Ayo, kakak kasih kamu rasa yang wow. Lepaskan mereka. Oh, ada yang mau ikut campur ya? Sini, tebas di sini. Pengecut kayak kamu mau jadi pahlawan? Kamu nggak inget ya? Kamu nggak lihat apa-apa, ngerti nggak? Ngerti nggak? Hei, kamu nyari ribut ya? Pukul dia biar dia tahu. Akhir dari jadi sok pahlawan. Ini dewa perang barbeque. Mimpi setinggi langit, tapi hidup setipis kertas. Gunawan militer pemuda banggakan keluarga Gio sebagai penjaga negara hadapi 8 negara. Demi menjaga negara, kehormatan gelar sang dewa perang. Hadiah 108 barang berharga, 10 kilo emas. Komandan Gunawan, kedepannya kamu harus lebih giat lagi. Aku akan membantu mengatasi masalah yang ada. Umumkan ke seluruh dunia, Adipati Dingo Gunawan saat keluar kerajaan dia diserang. Mati. Umumkan ke seluruh dunia, Adipati Dingo Gunawan saat keluar kerajaan dia diserang. Mati. Ternyata begitu. Sini. Sini. Lepaskan dia. Bos, kenapa ini anak kebal pukul banget? Dia bangun lagi. Takut apa? Patahkan kaki dia. Hei, Katanya kamu mau patahin kaki aku. Aku mana berani. Kakak,
Syukur ada kamu. Kalau enggak, kami pasti hancur. Oh iya kak, kamu jago bela diri ya. Mau ajarin aku di rumah gak? Halo. Levin, beri hormat pada komandan. Komandan, aku tahu kamu pasti aman baik-baik 5 saja. tahun lalu saat disegrap di gedung pilar ngalami luka berat saat kubur mayat. Untungnya aku diselamatkan oleh Wanda, putri dari keluarga Lam. Makanya masih hidup di sini. Tenang aja tuan, aku akan cek dengan sesama kejadian waktu itu dan tangkap pelakunya. Gak perlu, aku bisa cek masalah ini sendiri. Selain itu aku ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Tuan, silakan beri arahan. Levin gak akan mengecewakanmu. Berdiri dulu kalian. Aku mau nikahin Wanda, putri dari keluarga Lam. Tenang saja, aku akan siapkan keperluannya. Hari ini terima kasih kepada semua yang dari Kota Yogo bisa hadir dalam upacara peresmian proyek pengembalan lahan grup Carlos. Setelah proyek ini dilaksanakan, aku berharap semua yang di sini banyak membimbing. Tenang aja, kami keluarga Leon pasti akan bantu. Baik, Wanda, naiklah ke sini. Cepat sana. Hari ini selain sampaikan mengenai pengembangan lahan, saya mau sampaikan satu hal bahagia juga. Keluarga Carlos akan lamar Wanda dari keluarga Lam. Wih, ini Wanda. Bukannya sudah ada tunangan ya? Keluarga Carlos nikahi janda ya? Kalau bukan perawan emang kenapa? Kalau bisa ditidurin wanita tercantik di Kota Yogo, Wanda. Kalau suruh aku juga mau. Putri keluarga Lam Wanda memang pernah ada tunangan. Tapi sampai itu, terbaring 3 tahun di keluarga Lam. Setelah sadar, hanya berjualan kaki lima saja. Nggak ada yang lain. Hari ini aku sampaikan, putri keluarga Lam Wanda, batalkan pertunangan sama sampah itu. Nenek, gak usah banyak omong. Sekarang keluarga Carlos sudah resmikan proyek pengembangan lahan. Gak lama lagi akan masuk top 10 keluarga terkaya di Kota Yogo. Kamu bisa nikah sama keluarga Carlos. Untuk kamu dan keluarga Lam akan dapat keuntungan besar. Tuan Kelvin sampai. Wanda, menikahlah denganku. Kelvin, maaf, aku sudah punya tunangan. Wanda, kamu bilang apa? Ayo terima lamaran Kelvin. Nenek Lam, jangan buru-buru. Wanda, asalkan kamu bersedia, yang ada di dunia ini semua yang kamu mau akan ada. Biarpun mau bintang di langit, aku juga bisa ambilkan buat kamu. Tapi sampah itu Gunawan, dia jual barbeque seumur hidup juga gak bisa biayai hidupmu. Ini kunci Villa Naga Mas terbaik di Kota Yogo. Harganya 30 miliar. Ini adalah gold card khusus keluarga Carlos dari Bank Melang. Limit 50 miliar. Dan kontrak ini Diri Gold in Square, proyek pengembangan bersama. Harganya 20 miliar. Wanda, kalau kamu mau nikah sama aku, ratusan M seserahan ini akan jadi milikmu. Wanda, apakah kamu bodoh? Kamu tunggu apa lagi? Kelvin, pernikahan ini Aku nggak setuju. Wanda, jangan takut. Hari ini yang akan nikahi kamu pasti aku. Gunawan, maksud kamu apa? Maksudnya apa? Jelas untuk nikahi Wanda. Sekalian bunyikan lonceng karena grup Carlos sudah go public. Sampai ini kenapa begitu berani? Berani banget. Berani buat keributan di keluarga Carlos. Sebut nama kamu. Hanya orang biasa, gak pantas tahu aku siapa. Bodat. Sampah masih bilang jago nomor 1 di Yogo. Lawan penggemar barbeque aja kalah. Wanda, jangan takut, kita pergi sekarang. Gunawan, aku tahu kamu dan keluarga Lam batalkan tunangan kalian. Kamu gak terima kan? Kalau mau uang bilang aja, gak perlu kayak begini ngerasa udah jago. Kesini buat keributan bilang aja. Butuh berapa biar kamu bisa pergi dari sini? Ini cukup gak? Gak cukup, aku masih ada. Kamu mau apa? Aku kasih apa? Uang ini bakar buat kamu sendiri aja. Cukup? Gak tau malu. Hari ini hari bahagia keluarga Carlos. Aku gak mau ada darah. Aku hitung sampai 3. Kamu akan jadi musuh semua keluarga di Kota Yogo. Kalau ini terjadi,
bisa buat kamu hancur. Orang tua, nggak perlu dihitung. Aku nggak akan pergi. Nenek Lam, aku Gunawan dari keluarga Gio hari ini dengan ribuan M seserahan untuk lamar Wanda. Ribuan M seserahan? Kamu jual 2 tahun barbecue ada tabungan 20 juta kah? Seserahan ribuan M. Nenek, cepat usir orang gila ini. Jangan biarkan dia malu-maluin keluarga Lam. Penjaga, usir orang gila ini. Seserahan sampai. Seserahan sampai. Indra, pejabat Yogo, berikan seserahan spesial. Mutiara Malam Laut Timur, harganya 500 M. Gak mungkin, anak ini selain jual barbecue gak bisa apa-apa lagi. Gimana bisa kenal Indra pejabat Yogo? Gimana mungkin sampah ini pandang rendah orang lain? Rendah orang lain. Aku udah bilang dari awal, aku akan lamar Wanda dengan ribuan M. Tunggu, tadi nama kamu siapa? Gunawan. Gunawan, aku nggak kenal. Seserahan ini dari komandan penjaga kota agung tahu kalau Kelvin mau lamar putri keluarga Lam, mengutus aku untuk antarkan mutiara ini. Ternyata paman aku yang kasih. Makasih Pak Indra. Tolong Pak Indra, ucapkan makasih aku ke paman ya. Komandan bilang selain mutiara ini masih ada satu kontrak 500 M dengan grup Reach. Diberikan bersamaan, semoga kamu dan Nona Lim bisa ngelola grup Carlos bersama dengan baik. Hei Gunawan, kamu sudah lihat kan? Ini baru lamaran miliaran M. Gunawan, tadi kamu bukannya bilang lamaran ribuan M? Mutiara ini harganya 500 M. Kontrak Rich Group harganya 500 M. Mutiara dan kontrak ini ditambahkan harganya 1000 M. Aku bisa bilang lamaran ribuan M. Ngerti nggak? Ini 1000 M ya. Kamu ini kalau bukan datang di acara tunangan aku dan Wanda, seumur hidupmu nggak akan bisa lihat uang sebanyak ini. Nenek Lam, keributan ini sudah diselesaikan dengan baik kan? Seharusnya kamu sudah bisa umumkan Wanda akan dinikahi oleh siapa. Baik, aku umumkan. Wanda dari keluarga Lam akan nikah sama... Tunggu. Gunawan, kamu mau ngapain lagi? Percaya nggak? Aku patahin kaki kamu biar kamu bisa jadi pengemis di jalan. Kelvin, siapa bilang seserahanmu ribuan M? Gunawan, apa maksudmu? Dengan satu perintah aja, kontrak Rich Group di tanganmu itu akan jadi kertas sampah. Kamu lupa kalau lagi bohong ya? Kamu tahu CEO Rich Group itu siapa kah? Indra, kamu kasih tahu dia. Yang support Rich Group itu militer pemuda dari Melang. Bahkan keluarga kerajaan dari Kiton juga harus beri hormat. Perkataan kamu tadi bisa hancurkan 9 keturunanmu. Paham gak? Kamu gak apa-apa kan? Sekarang aku hubungi komandan buat utus penembak jitu buat tembak dia. Mana seserahan yang aku minta? Kayaknya sudah lama kamu gak dihukum ya. Lupa cara tulis kata peraturan ya. Nenek Lam, beri aku 1 menit lagi. Kalau seserahan gak sampai, aku bebas dihukum. Oke, Gunawan, aku beri kamu 1 menit lagi. Kalau dalam 1 menit gak sampai. Oke. Kalau 1 menit sampai gak sampai, kamu lukai diri sendiri. 56 57 58 59 60 1 menit sampai. Cepat, lukai diri sendiri. Waktunya sangat pas. Seserahan aku sampai. Aku lihat siapa yang berani buat keributan di acara keluarga Carlos. Paman, itu dia tuh, berani menjelekkan militer pemuda. Ayo cepat tembak dia, Paman. Gak dengar ponakan aku bilang. Dengar perintah aku. Buat anak ini yang gak takut apapun, pukul sampai babak belur. Berhenti, kalian tidak boleh sakiti dia. Enggak, Wanda. CEO Rich Group Chandra. Untuk Tuan Gunawan, seserahan ribuan M. Rich Group, spesial untuk Tuan Gunawan, 1 vas keramik kuno, 1 giok putih. Membawa banyak barang berharga ke sini hanya orang dari Rich Group yang bisa lakukan ini, sesuatu yang sangat mewah. Nyangka Gunawan ini kenal Chandra. Chandra CEO Group memberikan ribuan M untuk lamaran. Ini buku listnya.
Nenek Lam, ini seserahan ribuan M. Sekarang aku sudah ada hak untuk nikahin Wanda kan? Ini Kelvin dan Gunawan bawa ribuan M buat lamar Wanda. Nenek Lam pasti sudah susah buat pilih. Nenek, kamu ragu kenapa? Biarpun Gunawan ini bisa kasih seserahan ribuan M, tapi keluarga Carlos gak bisa dibandingkan dengan keluarga Gio. Dia anak yatim piatu. Keluarga Carlos gak perlu keluar uang sepeser pun, hanya gunakan kekuasaan tetap bisa menekan Gunawan. Bener banget, punya uang dikit ini ngerasa hebat gitu. Yang penting itu kekuasaan. Punya kekuasaan miliaran M, puluhan M, hitungan menit juga bisa masuk rekening. Enak, kamu jangan bodoh ya. Biarpun Gunawan punya banyak uang, dia tetap aja orang kaya baru. Kekuasaan ini selamanya gak bisa ada. Cepat kasih tahu nenek, yang kamu pilih itu Kelvin. Nenek Lam, gak perlu bingung. Gunawan bilang miliaran M. Emang itu beneran. Aku lihat orang dan hadiahnya paling banyak habisin 10 juta untuk sewa. Nenek Lam, ini barang asli, kontrak sama Rich Group. Cap ini resmi dari Rich Group. Dan kontrak ini bisa berikan keluarga Lam gak hanya yang tertulis, keuntungan 500 M lebih bisa buat keluarga Lam bisa berhubungan sama Rich Group. Ini grup top 3 di Melang. Kalau Anda nikah sama aku, kalian bisa gunakan nama Rich Group. Dan untuk bisa bangkit kembali, saat itu keluarga Carlos dan keluarga Lam, jangankan di Yogo, bahkan di Kiton pun akan ada tempat untuk kita. Bagus. Saat kamu makan daging, keluarga bisa bagi keluarga Leon satu sup kuah. Kami keluarga Leon akan sukarela untuk bantu Anda. Tuan Kelvin, keluarga Putu juga akan ikuti Anda. Gunawan, inilah kekuasaan seumur hidupmu yang gak akan tercapai. Sedangkan aku mau bunuh kamu, gak perlu aku yang lakuin. Tuan Kelvin, kamu kenapa banyak ngomong dengan sampah ini? Dia hanya penjual barbecue jalanan. Yang modal aja gak cukup, gimana bisa ngerti apa itu kekuasaan? Kelvin, aku sudah bilang dari awal, hanya dengan satu kata dari aku, kontrak Rich Group di tangan kamu akan jadi kertas sampah. Kekuasaan yang kalian bilang, menurut aku gak sebanding sama tisu toilet. Gunawan, kamu aktingnya gak selesai-selesai ya. Hanya dengan kamu ngeremehin keluarga Carlos bisa buat kamu mati 10 kali. Hari ini kamu masih berani remehin keluarga besar Yogo. Meskipun dewa yang datang, kamu gak akan bisa lari. Gunawan, kamu meremehkan kami. Saran aku, kita blacklist dia. Blacklist. Aku menggunakan nama keluarga Carlos. Mulai hari ini 360 profesi di Yogo akan blacklist kamu. Biarpun kamu di jalanan jadi pengemis juga gak bisa. Kamu mau ke supermarket beli air, gak ada yang berani jual ke kamu. Tuan Kelvin, tenang aja, aku sudah infoin semua bandara di Yogo. MRT, travel, Gunawan gak akan bisa keluar dari Yogo. Aku bilang nih, kalian mau buat Gunawan mati kelaparan ya? Kalau begini, keluarga Gio beneran gak akan ada keturunan lagi. Adikku yang bodoh, cepat berdiri di sebelah Tuan Kelvin. Kamu beneran mau sama Gunawan mati kelaparan di jalanan? Gunawan, ini kekuasaan yang kamu remehkan, Tapi kalau mau menekan kamu gak sesulit menginjak semut. Tentu saja, hari ini aku tunangan dengan Wanda. Kalau kamu bisa bawa Wanda ke kasur aku dan berlutut, lihat dia layanin aku akan berulas asih. Bagaimanapun kamu masih bisa jadi pengemis. Tuan Kelvin memang bisa main. Hanya saja kalau biarkan Gunawan lihat kebahagiaan kamu sama Wanda, sangat menguntungkan dia. Ya elah, Tuan Kelvin berhati baik. Aku lihat Gunawan ini seumur hidupnya dekat dengan kasurnya sekali ini aja. Sudah cukup, Gunawan. Cepat berlutut ke Tuan Kelvin. Ngaku salah sama Tuan Kelvin. Tunggu apa lagi? Kurang ajar, aku kasih tahu. Tunggu, identitas kamu gak boleh bocor di Kinta. Kenapa? Kamu masih mau lihat kontrak ini asli atau palsu ya? Nona, Gunawan bayar berapa buat sewa kamu 1 hari? Aku bayar 10 kali lipat deh. Malam ini kamu dan Wanda layani aku, gimana? Kontrak ini hangus. Beraninya kamu robek kontrak ini ya? Kamu harus tahu ya, kalau Chandra tahu masalah ini, keluarga Carlos juga gak akan lolos. Itu aja aku tahu. Tahu tapi berani gini? Kamu memang mau menghancurkan keluarga Carlos? Beraninya kamu tampar aku ya? Kelvin, diam. Sio Chandra lama gak bertemu. Semoga kamu Komandan baik-baik Agung saja. sangat hebat. Sampai bisa kenali aku. Kamu diam-diam lihat aku sekarang. Kamu lagi remehin aku? Atau remehin Rich Group? Atau masih meremehkan militer permuda yang di belakangku?
Bercanda, aku nggak nyangka aja CEO Chandra bisa bantu Gunawan. Anak yatim piatu itu musuh sama keluarga Carlos dan keluarga lain yang Diogo. Kalau lihat sekarang, aku salah prediksi. Paman, dia benar Chandra. Ya, Kalau begitu, seserahan Gunawan asli dong. Ini gimana mungkin? Gunawan, gimana mungkin bisa kenal Chandra? Komandan Agung, kontrak ini ditukar sama aku dengan lahan tanah 10 hektar Kintan. Makanya aku ini kasih ke keluarga Carlos. Tapi aku lihat sekarang kesepakatan ini harus berhenti. nggak masalah aja, hanya 500 M. Untuk keluarga Carlos itu bukan apa-apa. Yang ada itu kamu, CEO Chandra jadi musuh aku dan keluarga Yogo lainnya. Takutnya masa depan Rich Group akan sulit maju di Yogo. Sesuai yang Komandan Agung katakan, mau blacklist Rich Group ya? Nggak berani. Aku hanya ingatkan CEO Chandra aja. Pikirkan lagi, perilaku kamu hari ini apakah itu pantas? Jangan nyesal aja. Bisa kerja dengan Tuan Gunawan, itu kehormatan bagiku. Gak akan nyesal. Oke. Nenek Lam, seserahan ribuan M keluarga Carlos karena gangguan sisa 600 M bisa lekah lihat dari muka aku. Dan untuk beberapa hari pencarian menantu keluarga Lam, saat itu keluarga Carlos akan berikan penjelasan yang baik. Gak masalah. Karena Komandan Agung sudah berkata, saya mau ngomong banyak lagi. Juga gak pantas. Baik. Gunawan, biarpun aku nggak tahu kamu pakai cara apa bisa membuat Chandra bantu kamu. Dia bisa bantu kamu sekali lagi, tapi dia bisa bantu kamu selamanya nggak? Selagi keluarga Carlos belum mulai kejar bunuh kamu pergi dari Yogo sendiri. Biarpun nggak ada Chandra lindungin aku, kamu kira keluarga Carlos bisa sentuh aku? Kalau kalian mau musuhan dengan aku nggak masalah kasih keluarga Carlos setiap orang satu peti mati. Sombong sekali. Aku takut banget. Wanda, kita pergi. Wanda, kamu jangan tidur sama dia ya. Beberapa hari lagi aku akan lamaran. Nggak ada wanita nggak bisa hidup kah? Keluarga Carlos kenapa kayak kamu? Sampah! Tuan Gunawan, hari ini kami pergi dulu. Kalau perlu bantuan, langsung hubungi aku. Baik. Tunggu sebentar. Itu kalian gimana bisa kenal? Nona Wanda, Tuan Gunawan sebenarnya. Nona Wanda, aku ada utang budi dengan Tuan Gunawan. Aku hanya mau balas budi aja. Kamu jangan salah paham. Betul, oke. Kalian pergilah. Kamu sungkan dilihat sama dia. Jangan karena ada jasa ke dia, lalu begitu ke dia. Baik, Wanda, kita juga pergi. Wanda, aku antar kamu pulang pakai mobil baru. Makasih tawarannya Tuan Kelvin, tapi aku pulang sama Gunawan aja. Gunawan, kamu udah 30 tahun kan? Mobil kredit aja nggak ada. Kamu masih mau nikah sama Wanda? Bukannya mau dia hidup susah? Tuan Kelvin, tolong kamu lebih hormati pacar aku. Meskipun dia sekarang gak ada apa-apa, tapi aku percaya dia akan jadi sukses. Aduh Wanda, mungkin di Yogo cuma kamu yang percaya sampah ini bisa jadi sukses. Tuan Kelvin, aku sudah cek semuanya. Ternyata Gunawan pernah selamatkan Chandra sebelumnya, makanya dia tolong sampah ini. Oh, ternyata begitu. Pantesan Chandra kenapa mau demi kamu berani jatuhin keluarga besar Yogo lainnya ya. Ternyata ada utang nyawa. Tuan Kelvin, keluarga Carlos bukannya punya hubungan baik sama Tuan Sanu, wakil komandan militer pemuda ya. Kita ke Tuan Sanu, laporkan tentang Chandra. Lihat dia gimana bisa so hebat lagi. Chandra berusaha sendiri menjelekkan Rich Group sampai diambang kehancuran. Menurut kamu kesalahan ini gimana? Tetap aja Tuan Kelvin yang hebat. Sekarang kita lihat Chandra, gimana bisa bantuin sampah ini. Gunawan, semua orang yang bantuin kamu akan hancur karena kamu. Kamu beneran deh pembawa sial. Sudah 5 tahun gak ketemu Sanu. Sekarang sudah naik jabatan aja. Gunawan, nama wakil komandan Sanu kamu kira bisa langsung disebut begitu? Kamu beneran gak mau hidup, bahkan nama dia aku yang kasih. Kenapa gak boleh disebut? Meskipun nama kamu sama dengan komandan militer pemuda, tapi jangan-jangan kamu kira kamu itu petarung militer pemuda ya? Sudah Gunawan, cukup kamu jangan bohong lagi. Kalau beneran anggota militer pemuda tahu, susah nanti. Wanda, aku Gunawan gak akan bohong sama kamu. Kalau kamu mau ketemu, aku bisa segera hubungi Sanu untuk ketemu kamu. Gunawan, aku baru sadar hari ini kamu bohong terus ya. Aku gak suka kamu gini.
Oke, karena kamu gak suka, aku gak akan bicara lagi. Kalian berdua lagi main film kah? Jijik. Tuan Kelvin, Wanda gak pulang sama kamu. Aku ikut kamu ya. Ayo kita pergi. Kamu tenang aja, Gunawan gak mungkin sentuh adikku. Kalau enggak, nenekku pasti akan patahkan kaki dia. Gunawan, Wanda aku titipin ke kamu dulu ya. Tapi kalau kamu berani nyentuh dia, aku pasti patahin tangan kamu. Baiklah, ayo kita juga pulang. Wanda, aku beliin kamu mobil ya. Mobil? Gak perlu. Buang uang itu untuk apa? Habisin uang untuk pacarku, kenapa bisa dibilang buang uang? Gunawan, kamu hari ini demam ya? Aku rasa kamu lebih percaya diri sekarang. Mulai hari ini, aku akan buat kamu jadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Bodoh, aku sudah jadi wanita yang paling bahagia di dunia. Apakah kalian mau beli mobil? Sorry, kami showroom mobil super bawah naungan Mutiara Group, showroom mobil nomor 1 di Malang. Kami hanya layani member. Kalau kalian mau beli mobil, harus jadi member dulu. Gimana join membernya? Member mulai dari 1M, 50M Gold Member, 10M Diamond Member, 50M VVIP Member. Tuan, mau member yang mana? Gunawan, aku gak suka di sini. Ayo kita pergi. Gak suka atau gak mampu beli? Kamu tahu kan jawabannya? Jangan bilang kalau pelayanan kami gak bagus. Sebelum masuk gak lihat dengan baik. Kami showroom super. Emangnya semua kalangan bisa beli mobil di sini? Nona, kamu gak suka atau gak mampu beli? Kamu pasti tahu jawabannya. Saran aku kalau cari cowok dilihat dengan baik. Jangan hanya karena ganteng tapi gak ada keuntungan lain. Terus kamu sudah tidur sama berapa banyak pelanggan? Sudah dapat keuntungan apa? Kamu? Biarpun aku gak dapat apa-apa, lebih baik dari kamu yang hanya mau tidur tapi gak bisa keluarkan 1M. Cepat pergi. Kalau gak pergi aku panggil satpam. Wow, ini bukannya Gunawan yang buat keributan di acara keluarga Carlos ya? Kenapa Chandri kasih uang kamu buat beli mobil, ha? Tuhan Leon, pas banget kamu datang. Sampai ini bully aku. Tenang, ada aku. Gak ada yang bisa bully kamu. Gunawan, kamu ini sangat menarik. Kalau kamu sama kayak aku buat member, kalau nggak pergi dari sini lah. Ngapain di sini buat pelayan ini serba salah aja? Sudahlah, jelasin sama kamu yang gajinya nggak sampai 10 juta. Nggak akan ngerti. Aku nggak suka orang miskin kayak kalian bok busuk. Nggak ada uang mau sosokan. Cepat pergi ya. Gunawan, jangan ladeni mereka. Kita pergi aja. Mobil kalian yang paling bagus yang mana? Aku beli. Gunawan, kamu aktingnya kayak enakan ya. Chandra demi kamu buat Rich Group dibenci orang banyak, tahu nggak? Kamu nggak bergerasa, dia masih mau bantuin kamu kan? Kalau nggak mau malu, cepat pergi. Jangan sampai satpam yang usir kamu buat malu. Gimana kalau kita taruhan kalau aku bisa beli mobil paling mahal di sini? Kalian yang ngerendahin orang berlutut ya. Surjut minta maaf sama aku dan Wanda. Oke, kalau kamu nggak bisa beli gimana? Aku bebas, kalian hukum. Oke, bagus banget kamu ya. Kalau kamu kalah, aku mau kamu berlutut. Lihat Wanda layani aku. Wanda, aku juga sudah ngincar lama kamu. Sebelum kamu main sama Tuan Kelvin, aku ajarin kamu duluan gimana. Tuan Leon, aku gimana? Iya, tentu aja bersama. Wanda, jangan takut. Kamu wanita aku nggak akan biarkan cowok lain sentuh kamu. Kalau kamu kalah, aku mau 3 kaki kamu. Gak masalah. Sana, biarkan dia lihat apa itu kalah. Ini mobil premium dirakit manual dari industri mobil sport kelas atas dari Jerman. Harga member 25M, kalau non-member 50M. Ini mah bukan mobil sport, lebih tepatnya barang seni. Kamu ini kalau bukan karena taruhan, kamu di 10 generasi sebelum, kamu di 10 generasi sudah, kamu nggak mungkin kesempatan lihat mobil semewah ini loh. Tuan, waktunya bayar. Kartu atau cash? Kartu. Sudah di ujung tanduk masih mau bohong aja. Gunawan, kamu pasti bilang bawahan kamu nggak angkat telepon kan? Kalian yang pura-pura kaya, bisa lebih diperhatikan lagi nggak? Selalu pakai alasan yang sama. Aku sudah bosan dengarnya. Cukup, kamu ngaku kalah aja lah. Wanda, tenang aja. Aku akan perhatiin kamu kok. Gunawan, beraninya kamu pukul aku. Mati kamu hari ini ya. Beraninya kamu di tempat Mutiara Group pukul member VVIP Mutiara Group. Keluarga Leon gak akan maafin kamu. Mutiara Group lebih gak akan maafin kamu. Aku lihat siapa yang berani buat keributan di showroom super.
Manajer, itu mereka yang merusak peraturan kita. Nggak anggap Mutiara Group dan kamu itu ada. Tuan Leon, kamu nggak apa-apa kan? Sony, aku kasih tahu kamu hari ini ya. Kalau kamu nggak urus masalah ini baik-baik, aku nggak mau jadi member lagi. Aku lihat kalau kantor pusat Mutiara Group tahu masalah ini, lihat kamu masih bisa kerja di Mutiara Group apa enggak? Jangan marah Tuan Leon. Anak nakal, beraninya sentuh Tuan Leon. Kamu sudah nggak mau hidup. Tapi sangat disayangkan, hari ini kamu ketemu aku ya. Serem banget. Ini jurus bunuh 7 tinjuan. Tahu juga kamu. Kalau kamu bisa mati karena bunuh 7 tinjuanku adalah keberuntunganmu. Kamu ini kira manajer aku nggak berani ya? Seluruh Yogo yang bisa bertarung dengan dia nggak lebih dari 3 orang. Sejak ingatanku kembali belum pernah kelahi dengan yang hebat. Pas banget tangan lagi gatal nih. Wanda tenang aja, nggak lebih dari 3 jurus dia akan kalah. Sombong banget. Ini gimana mungkin? Ini yang kamu bilang bunuh 7 tinjuan, kayaknya kurang kuat. Kayak gulali. Masih berani ngomong besar? Jurus kedua. Kenapa kamu bisa pukulan bunuh 7 tinjuan? Kenapa nggak boleh? Ini bunuh 7 tinjuan aku yang buat. Teknik bela diri setengahnya dari keluarga Gio aku, setengahnya lagi simpan di keluarga Gio. Siapa kamu? Bukan siapa-siapa. Kamu belum pantas tahu siapa aku. Sudah 2 jurus kamu sudah kalah. Belum mati, nggak terhitung kalah. Jurus ketiga tekan tenggorokan. Kamu nggak tahu bos aku siapa? Nggak tertarik. Tapi orang yang bisa bela diri minta ampun sebelum mati itu larangan berat. Dia putri prasetyo terkait 3 besar di Kiton. Kayaknya setara negara CEO Mutiara Group. Bulan, kalau kamu bunuh aku, Mutiara Group dan Prasetyo nggak akan maafin kamu. Bulan. Aku Bulan, nggak mau utang budi sama orang lain. Ini Black Gold Card Mutiara Group. Aku akan kabulkan 3 permintaanmu. Oh, toko dia. Gunawan, ternyata kamu masih bisa takut. Aku kira kamu nggak takut apa-apa. Kamu begitu loyal sama Bulan. Kamu harusnya tahu kartu ini kan? Ini gimana mungkin? Sudah takut ya? Ini gak tahu dapat dari mana kartu nama gak jelas ini. Mau kira ada koneksi kan? Aku kasih tahu, gak mungkin. Biarpun kalian bisa pergi hidup-hidup dari sini, Mutiara Group buat lomba hadiah ratusan M untuk kepala kalian. Kalian cuma punya satu jalan, yaitu mati. Sampah, lihat kamu acting ya. Cukup. Manajer, tenang. Aku sekarang telepon 100 orang untuk kesini. Aku gak percaya sampai ini bisa kalian 100 orang. Diam. 100 gak cukup ya, 1000. Diam. Sony, maksud kamu apa? Kamu masih belum mengerti. Aku nggak keberatan pukul kamu 2 kali lagi. Aku member VVIP kalian. Kamu berani pukul aku ya? Kamu nggak takut aku batal member? Hanya 1 member VVIP 50 miliar aja. Berani ngancam aku? Hah? Lihat ini. Black Gold Card Mutiara Group. Seluruh melang 16 provinsi yang ada ini nggak lebih dari 5 orang. Jangankan member VVIP, biarpun kamu member 100 miliar pun, kalau lihat kartu ini harus tutup mulutmu. Tahu nggak? Ini sampah ini, kenapa bisa ada kartu ini? Manajer, jangan sampai kamu tertipu sama dia. Manajer, lihat. Ini 001 kartu CEO Bulan. Ini pasti dia palsukan. Oh, beraninya kamu tipu aku ya. Kamu kalau mau pura-pura ya jangan ketahuan dong pakai kartu palsu CEO Bulan buat bohongin aku. Maksud kamu apa? Kartu ini emang dia yang nggak kasih ke aku. Nah, lelucon apa ini? Aku mau ketemu dia aja harus ngantri sampai setengah tahun. Sama kayak kamu. Kalau mau ketemu bisa langsung. Kamu kira keluarga Prasetyo itu anjing kamu yang bisa kamu perintah. Kalau hari ini aku mati, tetap harus kasih kamu pelajaran. Asli atau palsu, telepon. Tanyakan bisa. Manajer, kamu mau pastiin apa lagi? Dia pasti penipu. Ah, diem. Kenapa? Halo, Sekretaris Anita, ada yang mau aku kasih tahu? Bilanglah. Ada orang yang marga Gio ke toko kita mau beli mobil. Aku mau tanya sedikit tentang dia. Dia itu Gunawan ya? Oh, benar. Itu dia. Manajer Sony dari showroom Super Yogo. Manajer Sony, kasih HP ke dia. Ya, baik. Gunawan, gak nyangka secepat ini kamu perlu bantuan aku. Hari ini ada kendala. Kalau kamu bantuin aku balas 10 kali lipat di kemudian hari.
Nggak perlu, kamu ingat 3 permintaan. Kamu sudah pakai 1, masih ada 2. Kasih HP-nya ke dia. Halo. Manajer Sony, kamu dengar dengan baik. Hari ini Gunawan ada permintaan apapun, kamu harus penuhi kemauan dia. Baik. Aku paham. Tuan Gunawan, aku memang bodoh. Agak bisa kenalin kamu. CEO Bulan bilang hari ini kamu suka mobil yang manapun bisa langsung bawa pulang. Kalau kamu masih belum puas mobil ini semua, boleh kamu bawa pulang. CEO Bulan, Gunawan ini bilangnya nggak perlu ganti rugi, nggak peduli. Akhirnya langsung minta mobil mewah. Ini bukannya bohongin kamu. Kalau kata aku, batalin perjodohan dengan dia paling benar. Coba dia. Nggak perlu pikir lagi. Pasti mata duitan numpang hidup sama cewek aja. Emang aku yang janjiin dia duluan. Dia hanya minta permintaan yang masuk akal. Kamu bicara ini sama aku, ngerasa aku nggak mampu kasih dia? Atau aku nggak seharusnya memenuhi janji aku? CEO Bulan, keluar. Tapi ada satu yang gak salah. Batalkan perjodohan ini sudah benar. Yang bisa berdampingan sama aku, selain keluarga kerajaan Kiton, ya hanya pemimpin besar itu. Sayangnya, dia sudah mati. Kenapa masih berdiri? Cepat bawa Tuan Gunawan lihat mobil. Tuan Gunawan, silakan ikut Gak aku. perlu. Aku lihat Leicester ini bagus. Semua mobil di sini hanya ini yang pantas buat Wanda. Tunggu. Tuan Gunawan, kenapa lagi? Taruhan tadi, kamu dan Tuan Leon sudah bisa tepatin sekarang. Tadi aku cuma bercanda, lihat kamu. Masa anggap serius? Iya betul, tadi Tuan Leon. Kamu kira aku bercanda sama kamu? Gunawan, lupain aja. Wanda, kalau mereka menjelekkan aku bisa tahan. Tapi kalau mereka menjelekkan kamu, harus ada keadilan buat kamu, Wanda. Enggak dengar Tuan Gunawan bicara. Tadi taruhannya gimana? Sekarang harus tepatin. Kalau enggak, aku jual kamu ke M buat jadi pelacur. Tuan Gunawan dan istri, aku salah. Tolong lihat dari aku yang orang biasa. Maafin aku. Gunawan, kamu jangan... Diam! Cepat berlutut minta maaf. Kalau enggak minta maaf, aku lumpuhin kamu, percaya enggak? Gunawan, hari ini aku memang salah. Aku minta maaf sama kamu dan Wanda. Gunawan, ini aku sudah minta maaf. Masalah ini sudah kami bisa lupakan kan? Enggak cukup. Aku mau ambil 3 kaki kamu. Kamu jangan berlebihan ya. Kamu kira keluarga Leon bisa diremehkan, ha? Hari ini aku sengaja berlebihan. Kalau nggak senang, keluarga Leon mati. Gunawan, kamu kira keluarga Leon bisa kamu perintah? Nggak ada harga dirinya gitu? Coba kalau bicara harus ditepati, jangan ingkar janji. Karena kamu merasa begitu hebat ya, kalau kalah harus terima dong. Cari tali ikat dia. Oke, sekarang aku mau ambil sendiri 3 kaki dia. Kamu... Tuan, tenang aja. Aku pergi urus sekarang. Ayo. Kamu berani ya? Gunawan, kamu mau apa? Lepaskan aku. Gunawan, kalau kamu berani sentuh aku, keluarga Leon gak akan lepaskan kamu, tahu nggak? Aku bicara sama kamu. Bang, aku tahu salah. Maafin aku. Gunawan, kalau enggak lupain aja. Kalau bisa dimaafkan, maafkan aja. Wanda, tenang aja. Aku ada batasan. Bang, aku tahu salah, Bang. Tolong maafin aku. Wanda, kamu bujuk dia dong. Kamu berani bunuh aku, jadi hantu juga aku ngetayangin kamu, tau gak? Kamu berani bunuh aku, jadi hantu juga aku ngentayangin kamu. Wanda, perlu nggak aku ikut masuk sebentar? Wanda. Masalah hari ini agak banyak. Aku capek. Kenapa Wanda terlihat nggak senang ya? Komandan, cari aku. Aku tunggu kamu di rumah Gio. Levin beri hormat, Komandan. Hari sibuk apa? Kenapa nggak angkat telepon aku? Aku seharian di tempat latihan militer. Komandan cari aku, ada masalah apa? Berdiri dulu. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Komandan, silakan kasih arahan. Aku akan selesaikan dengan baik dengan resiko apapun. Aku mau kamu kirim orang ke keluarga Leon, ambil 3 kaki Tuan Leon. Baik. Kedua, aku mau kamu siapkan 500 miliar antarkan ke CEO Mutiara Group Bulan. Baik.
sekarang Gold In Group siapa yang ngurus? Karena aku harus urus militer pemuda, jadi untuk bisnis aku serahkan ke Simon. Oh, hal ketiga. Aku mau kamu melalui Gold In Group ngajak damai dengan keluarga Lam. Bantu Wanda jadi penerus keluarga Lam. Buat keluarga Lam jadi keluarga nomor 1 di Yogo. Apa hal ketiga tadi susah dilakukan? Dingo dan grup Lingga, keduanya didirikan Anda, jabatanku hari ini karena Anda. Mana mungkin saya berani padamu? Bagus. Saya akan segera urus persiapan soal Simon. Tunggu. Masalah Lingga, serahkan ke Simon. Tapi jangan kasih tahu keterlibatanku. Aku mau kasih kejutan. Mengerti? Mengerti. Setengah dari dunia bela diri ada di keluarga Gio. Setengahnya lagi harta keluarga Gio. Pak Gunawan, aku salah apa? Wanda, tolong bantu aku memohon sama dia. Gunawan, kamu sekarang kenapa terasa asing? Kak Levin, ada perlu apa ke sini? Kak Levin, apa maksudnya ini? Bayar hutang. Bayar hutang? Anita, apa grup Lingga hutang sama kita? Kak Levin, tolong jelaskan. Kalau enggak, aku nggak berani terima. Aku nggak bisa bilang identitas orang itu. Tapi waktu itu sepertinya kamu pinjamkan uang. Dan uang ini kontrak kartu bank total nilai 50 miliar. Cuma itu yang bisa ku katakan. Bu Bulan, siapa yang kasih kita 50 miliar begitu saja tanpa alasan? Apa itu dia? Nenek mau bicara apa? Nak, konglomerat terbesar di bawah Dingo juga grup Lingga akan ke kota Yogo besok buat konferensi. Para keluarga berebut untuk bisa ikut acara. Sudah heboh sekali di internet. Dan kamu presiden eksekutif grup Lam sama sekali gak peduli. Wanda bukan gak peduli, dia cuma terlalu sibuk. Wanda pemimpin grup Lingga, Pak Simon itu teman keluarga Carlos. Mintakan ke Tian undangan masuk buat keluarga kita. Wanda, ibu kamu betul. Pergilah bersama Tian. Amankan beberapa undangan buat keluarga kita. Kamu bakal jadi kontribusi terbesar keluarga, pahlawan keluarga. Tapi Wanda, aku... siapa yang berani nggak? Gunawan, gimana kamu bisa masuk? Dasar kalian nggak berguna. Kenapa bisa biarkan orang masuk tiba-tiba? Pengawal! Nggak perlu dipanggil. Mereka tadi cegat aku bahkan bilang kata-kata nggak enak. Jadi aku kasih mereka sedikit hukuman aja. Gunawan, urusan kita belum selesai. Kamu apakan mereka? Mereka nggak mati, jangan panik. Nenek, anak yatim piatu itu berani menerobos. Panggil polisi, tangkap dia. Aku panggil polisi untuk tangkap kamu. Nenek, selama nenek lepaskan Gunawan, aku bersedia temui Tia. Seharusnya aku menyadarinya. Namanya sama dengan orang itu, anak yatim piatu keluarga Gio. Jadi orang itu gak mati. Bu Bulan, ibu bicara apa? Kalau nggak salah, Gunawan, dia itu Dewa Dingo yang hilang 5 tahun lalu. Mana mungkin, Gunawan itu cuma si penjual sate, bukan siapa-siapa. Mana mungkin dia si Dewa Dingo yang hebat itu. Lagi pula, Dewa Perang itu bukankah sudah mati 5 tahun lalu? Anita, apa menurutmu terlalu kebetulan? 5 tahun yang lalu, Dewa Dingo berita kematiannya dari kekaisaran. Beberapa bulan kemudian, Gunawan muncul di kota Yogo. Kemarin, dia ambil mobil senilai 5 miliar dari supercar dealership. Hari ini dibuat Levin bayar 10 kali lipat. Saat ini, selain Dewa Perang Dingo, siapa lagi yang bisa perintah Levin? Jadi, benar-benar dia. Ikut denganku ke kota Yogo besok. Kau dengar aku tidak? Keluar dari keluarga Lam sekarang. Wanda, jangan khawatir. Mereka nggak bisa usir aku dari sini kecuali mereka nggak mau undangan ke konferensi investasi Lingga. Ya ampun, apa aku nggak salah dengar? Orang nggak berguna ini bilang bisa dapatkan undangan ke grup Lingga. Kamu tahu berapa harga undangan grup Lingga? Di pasar gelap, harganya capai 1 miliar rupiah per undangan. Itu beneran 1 miliar. Meski kamu punya dukungan dari Cindy, undangan itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Tanpa persetujuan 4 keluarga ternama, kamu nggak akan bisa masuk. Putriku, pria apa yang kamu pilih ini? Dia cuma bisa bohong. Kamu bilang aku bohong. Kalau gitu,
lihat ini. Gunawan, tiap kamu menipu, kamu totalitas sekali ya. Kemarin kamu sewa kantor, hari ini kamu bawa properti. Uang yang kamu hasilkan receh yang didapat. Apa bisa biaya pengeluaran ini? Dasar gak berguna, nenek hampir tertipu olehmu. Gunawan, pergilah sekarang. Kalau nenek marah, kau gak akan bisa lolos. Istriku, aku gak tipu siapapun apalagi kamu. Ini asli atau palsu, lihat sendiri saja. Sampai kapan kamu mau pura-pura? Hah? Nenek, undangan ini asli. Apa? Lihat, ini asli. Wanda, kamu mau makan apa? Biar ku antar. Gunawan, siapa sebenarnya kamu? Aku Gunawan, suami Wanda. Aku nggak lagi bercanda. Kau penyumbang Cindy, jadi Cindy bantu kamu. Tapi kemarin kamu keluarkan kartu emas hitam Mutiara Group. Kamu bahkan tahu ilmu bela diri yang hebat. Jadi berapa banyak lagi yang aku nggak tahu? Wanda, setelah konferensi investasi grup Lingga, aku akan kasih tahu semuanya. Percaya aku ya. Selamat pada wali kota Kuta. Tuan bisa jadi tuan rumah konferensi investasi Lingga di Kota Yogo. Sudah. Aku penasaran, wali kota kenapa panggil kami ke sini? Apa ada yang mau dibicarakan? Memang aku ada satu hal yang perlu bantuan. Jangan sebut bantuan apapun itu, kasih saja perintah. Keluarga Wahyu akan lakukan yang terbaik. Bagus. Keluarga Guntur meski harus lewat api dan air pasti lakukan yang terbaik. Bagus. Sebenarnya bukan masalah yang besar. Aku cuma mau minta kalian gabung sama aku dan urus soal wanita bernama Cindy itu. Kalau terlalu susah lupakan saja. Tapi setelah konferensi investasi grup Lingga ini, seluruh kota Yogo mungkin akan ada di bawah kekuasaan keluarga Carlos. Gak sama sekali gak susah. Keluarga Wahyu pasti akan ikut perintah wali kota. Keluarga Guntur juga akan ikut perintah wali kota. Kami cuma minta sama wali kota di konferensi investasi grup Lingga, sampaikan salam sama gubernur soal keluarga kami. Gak masalah. Selama kita kalahkan Cindy, kita bertiga bisa bagi-bagi aset grup Fridge bersama-sama. Wanda, kamu datang. Wanda, kamu nggak lagi cari-cari si Gunawan itu kan? Tempat seperti ini bukan tempat buat orang sepertinya. Acara seperti ini memang kalian sampah dari kota Yogo. Bisa hadir di konferensi ini itu sebuah kehormatan. Gunawan, jadi maksud ucapanmu itu kami semua nggak pantas. Cuma kamu yang pantas. Emang begitu. Tapi Wanda pengecualian. Bajingan. Pak Tian, jangan marah. Kalau kamu bertengkar di konferensi ini, kamu akan buat Gubernur Simon marah. Gunawan, jangan pikir kamu nggak tersentuh karena didukung Cindy. Kalian akan dapat giliran buat menangis nanti. Tahu gini aku bilang sama Simon buat nggak izinkan konferensi ini diserahkan ke grup Carlos. Perusak. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu pintar sekali sandiwara. Keluarga Gio nggak berguna. Beraninya perintah Gubernur Simon, kata-kata yang kamu ucapkan itu cukup untuk lenyapkan keluarga Giomu. Cukup Gunawan, berhenti bicara omong kosong. Kalau ini semakin membesar, nanti susah membereskannya. Wanda, jangan khawatir. Aku tanggung jawab atas kata-kataku. Aku tahu yang aku ucapkan baik-baik saja. Kalau bukan perintahku, keluarga Carlosmu yang menyedihkan kekuatan kelas 3. Kamu pikir bisa jadi tuan rumah konferensi grup Lingga di kota Yogo? Berani sekali bicaramu. Kamu bahkan meremehkan keluarga nomor 1 di kota Yogo, keluarga Carlos. Latihan, tenanglah. Hei, kamu yang bernama Gagil. Aku biasanya paling sombong di sini, tapi kamu malah lebih sombong dari kami. Aku kasih satu hal, sombong butuh modal. Gunawan ini, dia benar-benar gak takut berani berhadapan langsung dengan 4 keluarga besar kota Yogo ya. Gunawan, kamu baru saja membuat marah kepala 4 keluarga besar sekaligus. Siapa yang bisa selamatkanmu? 4 keluarga besar. Lalu kenapa? Di mataku, semua orang di sini nggak ada bedanya. Kalian semua sampah. Pergi. Diam, bocah.
Kamu terlalu sombong. Kakak Guntur benar. Sombong itu butuh modal. Entah itu uang atau kekuatan. Katakan, apa punya kamu apa? Apa yang dimiliki orang ini selain kios yang gak berharga itu? Sisa muka tebalnya aja. Enggak juga. Dia juga punya wajah tebal sampai bom nggak bisa merusaknya. Gunawan, aku tahu Cindy itu kartu asmu kan. Tapi kamu mungkin nggak benar percaya Cindy bakal ambil risiko demi orang seperti kamu kan. Tepat sekali. Bahkan kalaupun Cindy bodoh, nggak mungkin demi kamu mau lawan 4 keluarga besar kota Yogo. Lihat, dia bahkan nggak ada di sini. Mungkin takut diseret jatuh sama kamu. Cindy, aku nggak pernah bergantung pada wanita. Sudah, berhentilah dinin dia. Gunawan, aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, berlutut dan mohon ampun. Kedua, atau kamu tunggu dipukuli. Pilih salah satu. 2 pilihan itu aku nggak mau. Mau apa dia? Naik ke sana? Oh, aku tahu. Dia takut kita nggak lihat jelas, jadi dia berlutut di tempat tinggi. Aku pikir konferensi ini akan cukup membosankan, tapi lihat, kalian semua seperti badut ternyata. Jadinya cukup menyenangkan ya. Aku kasih kalian 1 pilihan. Tutup mulut kalian dan diam di sana. Mungkin aku bisa loloskan dari hukuman. Dia beneran duduk di kursi Gubernur Simon. Kalau gubernur tahu, dia akan dihukum di seluruh kota ini. Nenek, lihat orang gila itu. Dia nggak takut mati, tapi Wanda terlibat. Gimana kalau keluarga Lam terseret juga? Gunawan, kamu bodoh sekali. Kalau mau mati, jangan libatkan keluarga Lam. Aku hitung sampai 3. Cepat turun. 3. Gak usah dihitung. Jangan khawatir nenek. Kursi ini dari awal memang buatku. Karena kamu ini neneknya Wanda, nggak akan dihukum. Duduklah. Kamu, Wanda, kenapa nggak cerai juga sih? Tunggu apa lagi? Kamu mau sampai dihancurkan keluarga Lam, ha? Gunawan, cepat berdiri. Jangan buat nenek marah. Wanda, nggak usah khawatirkan aku. Saat Simon sampai, aku akan jelaskan semuanya. Gunawan, aku tahu kamu kenal Bulan dan Cindy. Aku akui kamu mengesankan. Tapi sekarang kamu singgung pasukan Dinggu, Cindy dan Bulan seperti semut yang coba guncang pohon. Wanda, gak ada yang bisa tolong kamu. aku nggak bergantung pada wanita. Kenapa kamu nggak percaya aku? Gunawan, aku bilang sekali lagi, berdiri atau enggak? Nggak masalah mereka nggak percaya. Tapi kenapa kamu nggak percaya? Sudah 3 tahun kita bersama, apa aku nggak pantas dipercaya? Wanda, kamu masih gak bisa lihat si bodoh yang gak tahu aturan itu. Kamu beneran mau korbankan semua demi dia? Korbankan semua keluarga Lam demi dia? Gunawan, kita cerai saja. Gunawan, kamu mau coba pamer tapi gagal. Sekarang kamu kehilangan istrimu. Pak Tian, ketika Gubernur Simon tiba, tolong atas nama keluarga Lam sampaikan salam untuk kami. Keluarga Lam dan Gunawan gak ada hubungan. Jangan khawatir, selama kamu senangkan hatiku, nggak cuma terhindar dari masalah. Aku bahkan bisa minta Gubernur Simon berikan proyek besar pada keluarga Lam. Gunawan, jangan salahkanku. Aku gak sepertimu yang sendirian. Aku punya keluarga Lam untuk dipikirkan. Aku gak bisa pertaruhkan keluarga Lam. Gunawan, kamu mengerti kan? Seperti inilah kekuatan itu otoritas mutlak. Bahkan cuma berdiri di depanmu saja bisa hancurkan kamu sampai nggak bisa bernapas. Wanda, aku kasih kesempatan terakhir. Kalau kamu tarik keputusanmu, aku bisa anggap nggak terjadi apa-apa. Gunawan, demi kebersamaan kita beberapa tahun dan semua yang telah kita lewati, aku kasih kamu satu nasihat. Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Kamu masih bisa selamat. Kalau kamu bersikeras dan Gubernur Simon marah, gak ada yang bisa tolong kamu. Wanda, konferensi investasi Lingga ini sebenarnya buat kamu. Kamu bisa berdiri di depan siapapun dan buat keluarga Lam jadi keluarga utama. Tapi sekarang semuanya berakhir. Cukup Gunawan. Dasar bodoh, berhenti membual adikku ceraikan kamu. Itu keputusan terbaik dalam hidupnya. Gunawan, ada kamera di seluruh ruangan ini. Kamu seorang pria mati. Kalau kamu akhiri hidupmu sebagai permintaan maaf, mungkin bisa jaga tubuhmu tetap utuh. Kalau enggak, hadapi kematian dengan 1000 luka. Terima kasih, Pak Tian. Tapi aku nggak butuh. Pak Tian, nggak apa-apa.
Kamu beneran gak tahu diri. Patian tunjukkan kebaikan, kamu balas kebencian. Biar hari ini aku yang akan mengulitimu dan habisi kamu sebagai contoh pengawal. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh Pak Gunawan. Pak Gunawan, jangan khawatir. 3 pengawal belakangku ini ahli yang aku pilih sendiri, yang terbaik dari yang terbaik. Hari ini, kecuali mereka melangkahi mayat kami, nggak akan bisa sentuh Anda sedikit Bagus pun. sekali. Saat Simon tiba, aku buat dia kasih penghargaan padamu. Layani Pak Gunawan. Aku nggak cari penghargaan. Cindy, apa kamu sudah hilang akal? Kamu sedang pura-pura ya dengan yatim keluarga Gio ini. Cindy, aku tanya sekali lagi. Apa kamu mau melindungi pria ini dan lawan 4 keluarga besar? Lupakan 4 keluarga besar Kota Yogo. Bahkan kalau mau semua keluarga bergabung juga, gak bisa kalahkan rasa hormatku ke Pak Gunawan. Cindy, grup Rich milikmu memang grup konglomerat terkemuka. Tapi kalau 4 keluarga besar kami bergabung bersama dan putuskan buat melawan grup Rich, katakan apa grup Rich bisa menanggungnya? Cindy, kalau kamu terdesak cari pria, katakan saja terus terang di Kota Yogo banyak pria tampan sekitar kita. Kenapa buang masa depanmu? Buat orang gak berguna yang kayak ini nih. Bu Cindy, putri keluarga Lam Wanda bahkan sudah buang limbah ini. Buat apa kamu masih keras kepala? Orang bijak harus kapan tahu harus beradaptasi. Kalau kamu mau, aku bisa jadikan kamu istri pertama dan Wanda istri kedua. Kalau kita kerjasama, bukankah Kota Yogo akan jadi milik kita? Wanda, kamu beneran cerai sama Pak Gunawan? Wanda, kamu beneran cerai sama Pak Gunawan? Ya, aku cerai sama dia. Dari dulu aku gak pernah bisa ngerti kenapa orang sehebat Pak Gunawan bisa saja jatuh cinta sama gadis keluarga Lam sepertimu. Tapi gak penting lagi, Wanda, cerai sama Pak Gunawan akan jadi keputusan paling disesali, kesalahan terbesar buatmu. Aku gak pernah sesali pilihanku sejak awal. Kakakku benar soal cerai sama Gunawan. Ceraikan Gunawan itu keputusan terbaik di sepanjang hidupku. Cukup, Bu Cindy. Meskipun kamu memang cantik, kamu nggak perlu ganggu adikku lagi. Lagi pula sekarang saudariku sudah cerai dari Gunawan. Sekarang ini kesempatanmu buat mendekatinya. Aku memang mengagumi Pak Gunawan, tapi aku tahu aku nggak pantas. Apalagi berani mimpi soal itu. Lihat, dia konglomerat terbesar di Yogo. Bu Cindy pemimpin tertinggi. Ujung-ujungnya tetap nggak bisa lewati rintangan cinta. Gimana juga dia itu wanita, jadi wajar saja. Cindy, 4 keluarga besar kami nggak salah kasih kesempatan. Tapi kamu yang nggak tahu cara menghargainya. Aku umumkan mulai detik ini, 4 keluarga besar akan masukkan grup Rich ke daftar hitam. Di saat yang sama memutuskan semua urusan bisnis sama grup Rich. Keluarga Putu juga putuskan semua hubungan bisnis dengan grup Rich. Keluarga Lam juga menghentikan bisnis dengan grup Rich. Kami juga memutuskan bisnis dengan grup Rich. Inilah akibatnya kalau menentang dan singgung 4 keluarga besar. Tapi bagus, kamu bisa sama pria itu berjalan menuju neraka, jadi pasangan menyedihkan dan hancur bersama. Seenggaknya sesuai keinginanmu. Aku Cindy Wendy dan masa depan grup Rich diberikan oleh pasukan Dingo. Kalian semua cuma 4 keluarga kecil di Kota Yogo. Berani coba hancurkan grup Rich. Hari ini, kalau berani cari masalah sama grup Rich sedikit saja, kalian para keluarga rendahan. Gak takut kami marah, lalu habisi kalian semua? Gak usah takut. Ayahku lagi jemput Gubernur Simon. Begitu ayahku dan Gubernur Simon sampai, kita bongkar Cindy di depan gubernur. Kita akan selesaikan urusan ini. Lihat apa Cindy sanggup bertahan dari kegagahan pasukan Dingo. Cindy, kamu beneran anggap kami semua ini bodoh? Kalau bukan karena kesempatan ini, mana mungkin bisa kami melawanmu kan? Tapi kami berani lepas topeng kami, itu artinya kami sangat percaya diri. Bu Cindy merasa takut ya? Sudah lama aku menginginkan tubuhmu itu. Kalau kamu bersedia jadi selir ke-13ku, aku akan bicara sama mereka buat lepaskan kamu. Karena Paman Guntur sudah mengincar Cindy, dengan berat hati aku mundur. Cindy, selama kamu serahkan kendali atas grup Rich, aku bisa bantu kamu memohon sama gubernur. Gimana? Cari mati. Jangan takut. Awalnya aku gak mau main fisik, tapi mulut dan tanganmu ternyata kotor ya. Sepertinya aku harus kasih kalian pelajaran. Bocah, pura-pura kaya di sini itu satu hal, tapi pura-pura bisa bela diri. Kamu pikir di sini nggak ada orang yang bisa kasih kamu pelajaran, ah? Hei Gunawan, kali ini sikapmu buat kamu dalam masalah loh. Paman Wahyu ini dia berlatih langsung di Master Gunung Lambo.
Ahli bela diri terkenal di dunia. Kalau dia mau, kamu bisa dihabisi cuma pakai jari kelingkingnya. Pak Tian terlalu memuji. Aku sudah lebih dari 10 tahun gak berlatih. Kemampuanku gak sebaik dulu. Menunggu buat aku capek. Gimana kalau kalian bantu aku peregangan? Ayo. Ilmu tubuh besi ya, menarik. Gimana kalau ada kemampuan siapa yang lebih kuat? Gimana maumu? Kita saling pukul 3 kali. Kalau kamu kalah, 4 keluarga besar berlutut minta maaf sama Cindy. Pak Gunawan, jangan karena saya... Sebaiknya kalau aku menang. Kalian mau kepalaku kan? Kalau aku kalah, aku penggal kepalaku sendiri dan serahkan ke kamu. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku lihat orang rela buang nyawanya. Baik, akan kukabulkan. Dalam 3 pukulan, kukirim kamu ke alam baka. Karena kamu yakin sekali, kamu duluan ya. Jangan kecewakan aku. Bocah kamu ya, minta ini ya. Sini. Mana mungkin? Kenapa bisa? Kenapa Gunawan gak terluka? Master Wawan lama nggak berlatih, kemampuannya menurun seperti orang biasa. Tahu, ahli bela diri itu pakai tenaga dalam. Dia mungkin terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya organ dalam tubuhnya mungkin sudah hancur tanpa bisa pulih. Memang Pak Tian ini tahu banyak hal. Ini kenapa bisa? Aku nggak merasa dia pakai tenaga dalam. Apa mungkin dia menahannya cuma pakai kekuatan tubuh? Kenapa Master Wawan kaget sekali? Sisa 2 pukulan. Pak Wawan, jangan ditahan. Habisi dia secepatnya. Bocah, tadi aku cuma lengah. Kali ini aku pakai 100% kekuatanku. Bersiaplah untuk mati. Cepatlah. Pukulanmu tadi hampir buatku tertidur. Kuharap kali ini jangan seperti menggelitik ya. Cepat mati. Setelah terima pukulan dariku, gak ada kesempatan kamu bertahan hidup. Kamu serius gak sih? Pukulan tadi itu hasil latihan di Gunung Lambo. Kenapa bisa? Gimana dia sekuat itu ya? Tutup mulutmu, gak ada yang sebut kamu bisu kok. Kenapa bisa? Kamu gak pakai tenaga dalam. Kenapa bisa tahan pukulanku? Mau belajar? Aku bisa ajarin. Aku tahu sekarang kenapa Cindy bisa benar-benar setia sama kamu. Gak perlu lanjut. Aku menyerah. Wawan, apa-apaan itu? Ronde 3 aja belum mulai. Wawan, selama ini kamu terkenal bijaksana. Di usia tuamu kamu malah jadi lelucon di seluruh kota. Diam! Kamu tahu apa sih ya? Pak Gunawan, saya akui kesalahan. Saya bersedia serahkan nyawa saya. Tapi mohon lepaskan keluargaku yang lain. Pertama, penuhi taruhan yang kita buat. Permohonanmu akan aku pertimbangkan. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Bu Cindy, tadi saya yang bodoh. Maafkan saya, Bu Cindy. Kalian semua kalah taruhan, jadi berlutut di depan panggung. Wawan, dasar kamu gak berguna. Kamu mau aku berlutut kayak kamu ke Cindy? Mimpi saja, tunggu aku mati. Kalau gitu mati saja. Gila, beraninya membunuh di wilayah Dinggo. Ini bisa diturunkan kemarahan Dinggo ke kota Yugo. Kalau nggak diam, aku bantai juga ya. Pak Guntur baru saja bayar harga. Kalian gimana? Aku berlutut. Aku terima kekalahan, bukan masalah. Bu Cindy, kami salah. Maafkan kami, Bu Cindy. Tolong ampuni kami ya. Pak Tian, jangan berlutut. Wanda, lihat ini. Kalau kamu berlutut, citramu di mata Wanda akan runtuh. Tutup mulutmu. Kalau nggak berlutut, kamu mau suruh aku mati? Gubernur Simon sudah tiba. Berlutut dan kasih hormat. Master Wawan, kalau kamu kesana, janji yang kamu buat akan batal. Pikirkan baik-baik. Paman, akhirnya kalian berdua sampai juga. Gubernur Simon, Anda harus bela kami. Orang gila ini bekerja sama dengan grup Rich untuk bunuh 4 keluarga besar. Paman Guntur nggak mungkin mati sia-sia, Pak. Tolong Pak Simon Berdiri kita. Kalian yang ngaku keluarga elit, bangga sebagai rakyat kelas atas, apa yang kamu lakukan? Seperti anjing minta sisa makanan, apa bedanya? Apa yang kamu tahu, orang gila?
Gubernur Simon di sini sekarang. Bisa dipastikan kamu Gunawan, akan tamat. sepertinya kamu cuma bisa sombong sebentar lagi. Ketika kamu dan Cindy diseret ke jalanan, aku akan bawa sayuran busuk dan telur sambil tonton pertunjukannya. Bocah, berbaliklah dan sebutkan namamu. Aku nggak habisi orang tanpa nama. Luar biasa, Simon. Bocah nakal. Baru beberapa tahun kamu sudah nggak mengenaliku lagi ya? Tuan, Anda belum mati. Gubernur Simon, anak gila ini. Biar aku urus dia ya. Gunawan, aku tahu kamu belum banyak lihat dunia, jadi biar aku kenalin kamu. Pria ini dia wakil komandan Dingo. Gubernur Simon sendiri, selain itu dia komandan Levin yang pian berkuasa, komandan tertinggi di pasukan Dingo. Kusarankan kamu segera berlutut dan memohon ampun agar Tuan Simon biarkan tubuhmu tetap utuh. Kalau nggak mau berlutut? Gunawan, masih pura-pura kuat padahal mau tamat. Kalau nggak mau berlutut, Tuan Simon akan patahkan kakimu dan buatmu berlutut seumur hidup. Begitukah? Gunawan, beraninya kamu di hadapan Tuan Simon. Ku buat kamu hidup tapi nggak sanggup memohon mati tapi nggak bisa. Itu belum cukup. Gunawan, kalau nggak membunuhmu aku bukan manusia. Menggonggong seperti anjing. Sepertinya hukuman itu masih belum cukup. Si gila itu, tendangannya bisa hancurkan keturunan Carlos. Adik, kebahagiaanmu bisa lenyap. Bimo, cepat minta bantuan Tuan Simon. Pak Carlos sebentar lagi akan dipukul mati olehnya. Tuan Simon, tolong segera bertindak dan hentikan si bodoh ini. Tak perlu buru-buru. Aku ingin lihat seberapa gila orang ini bikin kekacauan apa lagi. Tian, kalau kamu memohon padaku, aku akan berhenti dan biarkan kamu tetap hidup. Kamu mau aku mohon padamu, mungkin di kehidupanmu berikutnya. Gunawan, kalau kamu punya nyali, bunuh aku sekarang di depan Tuan Simon. Punggungmu kuat juga. Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu ya. Gunawan, lepaskan Pak Carlos sekarang. Wanda, dia yang minta dihabisi. Aku cuma kabulkan permintaannya. Lagi pula siapa kamu? Hah? Kenapa aku harus nurut? Gunawan, kamu gak tahu siapa Tian? Dia pewaris keluarga Carlos. Tahu akibatnya kalau bunuh dia. Saatnya tiba pasukan Dingo dan keluarga Carlos gak akan lepaskan kamu. Sehebat apapun bisa lawan 10.000 orang. Bahkan kalau kamu melarikan diri, surat perintah dari Dingo akan buruh sampai ujung bumi. Mereka akan kejar. Wanda, hadapi kenyataan. Aku bisa injak dia di bawah kakiku. Aku bisa tangani apapun setelahnya. Posisi yang kamu kagumi di mataku gak lebih dari debu di bawah kakiku. Tian, aku kasih satu kesempatan. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu mohon padaku, aku biarkan kamu pergi. 3, 2, 1. Gunawan, aku salah. Bagus, kamu tahu salahmu. Tenang aja, gak ada yang habisi kamu sekarang. Paman. Tian. Gunawan, atas nama Carlos, aku bersumpah atas nyawa 216 anggota klan kami. Bahkan kalau keluarga Carlos tinggal satu prajurit pun, kami gak akan pernah berhenti sampai kami bisa menghabisimu. Sampai titik darah terakhir, keluarga Carlos gak akan nyerah. Dendam kami gak akan pernah padam. Keluarga Carlos rela korbankan segalanya. Kami mohon Tuan Simon, tegakkan keadilan bagi keluarga Carlos. Tuan Simon, apa maksudmu? Aku mengerti. Kamu salahkan kami karena biarkan dia sebabkan kekacauan ini. Kami sudah lakukan yang terbaik. Tuan Simon, mohon redakan amarahmu. Selama kamu bantu menghukum dia, 4 keluarga besar kota Yogo rela korbankan segalanya. Mohon tenangkan amarahmu. Tuan Simon, dia ternyata didukung Cindy yang membelanya. Dan di balik Cindy ada Dingo. Kami nggak berdaya di sini. Carlos, apa maksudmu? Dingo menyalahkan kekuasaan? Hah? Aku nggak berani. Tuan Simon akhirnya turun tangan. Si Gunawan ini gak akan bertahan. Simon, lama nggak jumpa. Asal nggak berguna melihat Tuan Simon, dia masih nggak berlutut, ah? Hah? Hormat pada Tuan Gunawan. Tuan Simon, apa artinya ini? Diam! Wanda,
Ada apa ini? Apa yang terjadi? Hari ini Pak Gunawan gak membunuh, tunjuk belas kasihan kalian masih nggak tahu diri dan terus menantang kesabarannya. Kalian orang-orang kota Yogo, ingin kotamu musnah, benar-benar cari mati, hah? Sudah beberapa tahun lalu, Simon, lidahmu tajam juga sekarang. Berdirilah, nggak perlu seribut ini. Ampuni saya datang terlambat, mempermalukan Tuan. Mohon Tuan hukumlah pelayan hina ini. Simon, kamu nggak dengar aku ngomong, kamu tulia. Aku bilang berdirilah, kamu nggak dengar aku ya? Simon patuh. Kalau ada lain waktu, aku nggak akan sungkan ambil nyawamu sendiri. Baik. Terima kasih atas pengampunan Tuan. Tuan Gunawan, gimana mau urus orang ini? Buat apa ragu? Cuma para sampah, habisi saja, selesai. Gunawan baru beberapa hari rasanya semakin tampan. Siapa sih kamu? Di sini tempat para keluarga terkenal di Yogo berkumpul. Wanita sialan, beraninya singgung kami. Dia ini dari keluarga Prasetyo, salah satu dari 3 keluarga utama di CEO Grup Mutiara. Nona Bulan sendiri panggil kamu sialan, sudah termasuk hormat. Kalau berani bicara lagi aku potong lidahmu. Jadi dia Bulan Prasetyo. Kamu ragukan Nona Bulan? Aku gak berani. Kalau bukan karena Pak Gunawan di sini, orang rendahan seperti kalian gak akan bisa lihat nona kami. Kalau ada lagi yang gak tahu tempatnya di sini, dengan senang hati aku kirim kalian reinkarnasi, belajar jadi manusia lagi. Maaf, aku jarang datang ke tempat kumuh. Gak bisa gabung sama lumpur. Nggak apa, ada perlu apa datang ke sini? Seingatku sudah bayar hutang 50 miliar. Apa aku sepelit itu sampai permasalahkan hal kecil? Terus kenapa ke sini? Aku Bulan Prasetyo mau minta Pak Gunawan jadikan aku istrimu. Gunawan sialan, sejak kapan dia dekat sama Bulan? Pak Gunawan sombong sekali ya. Bukan cuma grup rich di belakangnya, dia juga memanfaatkan keluarga Prasetyo. Makanya Simon tahan diri, dia takut sama keluarga Prasetyo kan. Bulan, kamu paksa aku nikahi kamu. Mana berani, cuma minta Pak Gunawan lupakan kesalahanku. Astaga, satu di antara semua barang itu aja di luar kemampuan 4 keluarga di Yogo. Kekuatan keluarga Prasetyo sangat kuat. Ini kunci Villa Naga Emas nomor 1 di Kiton, nilainya mencapai 1 kuadriliun. Yang ini kartu VIP Bank Kiton punya keluarga Prasetyo dengan limit 3 kuadriliun. Yang ini surat pemindahan saham 50% Grup Mutiara senilai 8 kuadriliun. Pak Gunawan, bisa maafkan aku? Pak Gunawan, selama aku dimaafkan, selain mahar lebih dari 10 kuadriliun ini, kamu juga dapat aku, wanita tercantik di Kiton, sebagai teman tidur. Aku yakin kamu gak akan menolak kan? Terima kasih Bu Bulan, tapi aku belum serendah itu sampai harus jual diri. Simon, aku sedikit capek. Kamu urus sisanya di sini. Baik. Gunawan, tunggu aku. Cukup. Aku umumkan acara investasi grup Lengga ini dibatalkan. Sebaiknya kalian jaga sikap dari sekarang ya. Gunawan, tunggu aku. Gunawan, aku harus apa supaya kamu setuju menikahiku? Sebut saja, pasti aku kabulkan. Aku gak peduli apa-apa soal pilih istri. Buatku yang paling penting perasaannya. Aku bisa kasih itu semua. Jadi Nona Bulan, kita gak cocok. Gunawan, jangan keterlaluan. Gunawan, meski kamu ini pernah jadi Dewa Dinggo, juga komandan pasukan Dinggo, terus kenapa kamu sekarang cuma pria biasa? Harusnya kamu bersyukur Nona mau menikahi kamu. Jangan sombong. Diam. Di matamu aku cuma pria biasa saja. Jadi bukan aku yang kamu bujuk, tapi Nona ini. Meski dia pakai baju biasa, kalau dia mau, dia bisa kendalikan pasukan Dinggo dan berdiri di puncak. Beraninya kamu gak sopan. Cepat minta maaf. Maaf. Aku beneran capek. Bulan, aku mau istirahat. Jangan ganggu. Ya sudah, aku gak ganggu. Tapi aku gak akan nyerah kejar kamu. Semoga beruntung. Lihat Wanda, seperti yang aku bilang, Gunawan itu sudah lama hubungan sama Bulan. Pantas di acara investasi dia terus buat kamu marah. Dia sengaja buat kamu ceraikan dia supaya bisa sama Nona Bulan.
Apa kakakku benar? Kita sudah cerai. Benar atau enggak, apa itu penting buat kamu? Aku pasti cinta buta sama kamu. Wanda, Gunawan sekarang priaku. Jadi sebaiknya sopan sedikit. Beraninya kamu. Di dunia ini pasti ada keadilan. Terus bicara, aku habisi kamu. Wanda, awalnya aku bingung gimana yakinkan kamu buat tinggalin Gunawan. Tapi dengan bodohnya, kamu ceraikan dia sendiri. Kamu buat aku gak perlu repot. Tapi supaya kamu gak punya perasaan lagi sama dia, aku kasih kamu kompensasi 50 triliun. Anggap itu bayaran selama 5 tahun karena sudah merawat Gunawanku. Astaga, adik, kasih aku kalau kamu gak mau. Mulai sekarang ini, aku gak mau kamu ketemu Gunawan lagi. Kalau aku sampai tahu, aku Bulan Prasetyo bersumpah akan pakai semua kekuasaan grup Mutiara, blacklist seluruh keluargamu. Ayo, pergi. Aku pikir cerai sama Wanda gak akan pengaruhi kamu. Ternyata dewa perang sepertimu tetap gak bisa lepas dari jeratan cinta. Minum saja, atau diam. Iya, aku minum. Gunawan? Gunawan? Carry you till I can't go on, holding in the pain. I'll still carry on. Kalau kamu diam seperti ini, kamu jadi nggak begitu menyebalkan. Simon, besok pagi ke kediaman Gio. Baik. Dokter, gimana? Tenang saja. Luka Tuan Tian nggak serius. Cukup istirahat beberapa hari buat pulih. Bagus sekali. Tapi dokter, katakan sepertinya saja. Tuan Tian nggak akan sekuat di awal. Mungkin nggak bisa main di ranjang lagi. Apa? Tolong cari cara, dokter. Keluarga Carlos masa nggak punya keturunan? Ini batas saya, Pak Bimo. Harus cari cara lain. Dokter Putra. Paman, Gunawan dihentikan keturunan Carlos. Paman harus balaskan dendamku, dendam keluarga Carlos. Balaskan. Mauku juga begitu, tapi Gunawan ini, dia punya dukungan Cindy dan pasukan Dingo di belakangnya. Aku nggak punya cara lain. Aku nggak peduli. Aku dan Gunawan sialan itu, dendam ini akan kubawa sampai mati. Kalau begitu, cuma keluarga kerajaan Carlos di Kiton yang bisa bantu kita sekarang. Halo, Ayah? Bulan, pulanglah. Ada yang mau ayah bicarakan.
Komandan, ada perlu apa? Berdiri. Pembelian dari investasi Lingga kemarin kasih ke Wanda. Anggap saja itu kompensasi selama 5 tahun. Baik. Lalu selidiki juga soal percobaan pembunuhanku 5 tahun lalu. Komandan, punya petunjuk? Umumkan pada dunia Adipati Gunawan dari Dinggo ketika tinggalkan istana terjadi penyerangan dan terbunuh. Tangkap Louis Kasim yang umumkan kematianku. Biar aku sendiri yang integrasi. Nenek. Ada apa? Kenapa buru-buru? Nenek, Wanda, kalian belum tahu grup Lingga kasih kontrak kerja sama untuk keluarga Lam. Apa katamu? Nenek, aku bilang keluarga kita akan jadi keluarga kelas atas di kota Kintan. Ini sangat bagus. Langit memberkati kita. Tapi Kak, gimana bisa kita dapat kontraknya? Ada yang mencurigakan? Adik kecilku, kamu banyak berpikir. Sore ini grup Lingga ada acara serah terima. Kamu ikut sama aku ya. Gunawan, kenapa kamu di mana-mana? Gak guna selalu ada di mana-mana. Jangan bilang kamu dengar kalau keluarga Lam dapat kontrak grup Lingga. Lalu cari Wanda. Kamu baru datang kan, Gunawan? Menyerah saja. Aku gak kembali ke kamu. Selain itu, sekarang kamu sama Bulan kan? Kenapa kesini cuma sendirian? Tentu saja semalam Nona Bulan senang-senang lalu membuangnya. Nona Bulan hebat, gak pernah kekurangan pria. Bersama dia sangat membosankan. Dan mencoba rumput hijau untuk mengubah sesuatu. Aku nggak pikir kesini, tapi Simon bantu aku. Dan Levin pelatihan di grup Dingo. Dan juga, aku nggak peduli sama kalian. Hama pengganggu. Kamu gila. Keluarga Lam akan jadi ternama. Dan kamu berani seperti itu. Lihat saja nanti. Berani memukulku. Ini hal kecil. Sebenarnya aku nggak mau mempersulit kalian. Tapi sekarang bisa bersenang-senang. Kamu gila. Tunggu saja keluarga Lam mendapatkan kontrak grup Lingga. Aku akan hancurkan kamu. Lihat, Cindy dari grup Rich datang. Presiden Cindy, siapa yang akan mewakili grup Lingga untuk persetujuan? Aku gak pantas, orang yang pantas. Orang yang berwibawa. Perwakilan grup Lingga datang. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Gunawan, kamu perwakilan grup Lingga? Gimana bisa dia? Staf di luar pasti salah panggil nama. Sekarang kita mulai acara serah terima. Keluarga Lam, cepat kirim orang lengkapi serah terima. Gunawan, gak sangka kamu jadi perwakilan. Setelah acara ini selesai, Wanda dan aku akan traktir. Gunawan, apa maksudmu? Gunawan, apa maksudmu? Cepat kasih aku kontrak ini. Aku nggak mau kasih kamu. Kenapa enggak? Bukannya sudah setuju? Aku khawatir setelah aku kasih kontraknya, kamu kembali dan hancurkan aku. Wanda, kemarilah. Wanda, cepat ke sini. Tuan Gunawan memanggilmu. Wanda, keluarga Lam. Terima kasih Tuan Gunawan. Mau kontrak ini? Baiklah, berlutut untukku. Akan ku kasih kontrak ini. Gunawan, jangan keterlaluan. Tuan Simon yang kasih kontrak ini ke kami. Jangan bawa urusan pribadi. Gunawan, aku tahu kita putus dan buat kamu kesal sama kami. Tapi kalau kamu berusaha mempermalukanku, kontrak ini lebih baik gak. Wanda, begini caramu. Gunawan, kamu gila. Apa maksudmu? Wanda, untuk kekuasaan dan kejayaan gak ragu korbankan hubungan kita. Aku berpikir kamu menyerahkan semua demi kekuasaan. Tapi sepertinya aku salah mengira. Baiklah, aku berlutut. Wanda bodoh.
Gak perlu sampah sombong ini. Gak percaya acara ini gak jalan tanpanya. Grup Dinggu akan menghukumnya. Gunawan cuma mau mempermalukanku kan? Baiklah, ku kabulkan permintaanmu. Tapi ingat ini, orang sombong sepertimu gak akan paham atau punya pengertian. Ini tujuanmu jalani kehidupan biasa di dunia. Wanda, kontrak ini milikmu. Aku Gunawan berutang 5 tahun, bahkan sekarang. Untuk apa berlagak seakan dia yang kasih Wanda? Wanda, kamu serahkan martabatmu, korbankan perasaanmu, dan balasannya cuma kontrak kecil ini. Suatu hari nanti kamu sadar benar-benar kehilangan. Komandan, ayah mertua Lucy yang kasih gelar kamu, kami menemukannya. Bagus, catat. Aduh. Aku sudah kasih uang. Kenapa masih memukuliku? Kenapa? Kalau bukan karena kamu kasih kami uang, kubunuh kamu dari lama. Dasar pengecut gila kamu ya. Apa itu? Kamu mau apa? Apa ini? Ini untuk saudara kita, khusus untukmu. Aku dengar ini bisa bikin dewasa. Kau hancurkan kamu. Tuan, Nona, Tuan, kumohon kasih uang, Tuan. Tuan, halo. Terima kasih, Tuan. Ayah mertua, mau kemana? Tuan Simon, aku sudah jatuh seperti ini. Sedangkan kamu sekarang jadi pelindung negara. Kesahinya aku. Pendengaran yang tajam. Bisa tahu suara Simon. Kamu kenal suaraku? Ini nggak mungkin loh. Aku nggak sangka. Kamu kaget ya? Pelayan Louis berdosa bertemu Adipati Dingo. Mohon Adipati ambil saja nyawaku dan biarkan keluargaku. Kasih tahu siapa yang kirim pembunuh untuk membunuhku. Kasih tahu siapa yang kirim pembunuh untuk membunuhku. Aku nggak bisa kasih tahu. Gak peduli siapa tuan, kamu setia padanya. Berakhir seperti ini. Kalau kamu kasih tahu, kupastikan keselamatan keluargamu. Itu kaisar yang sekarang, Pangeran Sandi yang paling disukai. Sandi, dia. Ayah, kenapa telepon mendadak? Pangeran Sandi? Lama nggak jumpa ya, Bulan. Biasanya kamu sibuk. Kenapa bisa kunjungi Prasetyo? Dari cara bicaramu, kamu nggak sambut aku. Nggak gitu. Baiklah, Bulan, duduklah. Bulan, lihat ini. Gimana menurutmu? Jangan ragu ya. Bulan, gimana? Bulan, lihat ini. Gimana menurutmu? Jangan ragu ya. Bulan, gimana? Pangeran Sandi, maafkan aku. Aku nggak setuju. Pangeran Sandi, putriku belum dewasa, nggak ngerti. Aku mohon, jangan tersinggung. Jadi Nona Bulan memandang rendah aku ya? Berani juga keluarga kalian. Enggak, Pangeran. Pangeran Sandi, Bulan tahu orang biasa seperti aku nggak pantas. Itulah kenapa aku menolaknya. Mohon jangan marah.
Aku cuma bercanda, jangan takut. Di umurmu, pangeran, sangat bijak dan memahami. Orang tua ini mengagumimu. Terima kasih Pangeran Sandi, mengampuni Bulan. Gak apa, ini bukan era feodal. Menikah butuh keinginan bersama. Dan juga jadi keluarga kerajaan, aku harus jadi contoh. Tuan Prasetyo dan Nona Bulan, gak perlu dipikirkan karena sudah aku kan pergi. Sampai berjumpa lain waktu ya. Silakan. Oh, iya. 2 hari lagi ulang tahunku. Kuharap Nona Bulan bisa hadir ya. Terima kasih undangannya Pangeran. Nanti ku pastikan bawa hadiah dan janji datang. Aku tunggu Nona Bulan ya. Bulan, kamu kasar sekarang. Kalau nggak mau menikah dengannya, jangan menolak di depannya. Ayah, kalau aku nggak perjelas buat emosi Pangeran Sandi, masalah ini akan lebih besar lagi. Selain itu, sudah ada seorang di hatiku. Sudah kuputuskan cuma mau sama dia. Siapa pria beruntung itu, yang menarik perhatian putriku? Dia pasti kiriman dari langit. Ayah, Ayah tahu sibuk sama karirmu. Aku nggak berani. Kamu sudah menemukan seseorang. Ayah jadi tenang. Cepatlah, ayah mau gendong cucu. ayah, kamu gak penasaran? Penasaran apa? Orang yang menarik putriku, dia pasti dari langit. Ayah percaya kamu. Di hatiku, bahkan bintang dari langit gak sebanding sama dia. Dari omonganmu, aku jadi penasaran siapa dia. Ayah, kamu tahu dia? Itu Gunawan. Apa katamu? Pelayan tua ini kasih tahu kebenaran. Aku takut mati. Kumohon Adipati, jaga keluargaku. Serahkan saja padaku. Kamu gak akan mati. Lebih jelas lagi, kita bicarakan lagi. Hei! Lepaskan pria itu. Lepaskan pria itu. Kuhitung sampai 3. Kalau kamu gak lepaskan pria itu, aku kirim kamu ke neraka ya. Acara hari ini aku gak mau. Baik, Tuan. Jalan. Dulu kamu sendirian menghentikan 8 negara menyerang kota Melang. Dalam negara beberapa hal kelihatan damai dan harmonis, tapi di 8 negara itu masih berusaha menyerang Melang. Utusan Fuji, Tara Tanuwijaya menawarkan 10 tahun damai untuk bujuk Pangeran Setia dan Pangeran Sandi untuk bunuh kamu. Tapi Pangeran Sandi serakahkan kekuasaan, diam-diam menyetujuinya. Pangeran Setia menolak kerjasama itu dan usir mereka dari istana. Orang yang tahu soal ini dan masih hidup selain keluarga kerajaan, aku takut cuma pelayan tua. Adipati Dingo, dengan ini apa keputusanmu? Memalukan. Pangeran Sandi dan ambisinya gak ragu bunuh komandan. Komandan tertinggi tentara Dingo untuk orang-orang Belang. Ini pengkhianatan besar. Komandan, kasih perintah. Aku akan segera ke kota. Tangkap pengkhianat itu dan bawa dia. Aku juga akan pergi dan pasti akan tangkap dia. Bawa dia ke sini. Berdirilah. Adipati Dingo sudah pertimbangan. Pangeran Sandi seperti ini. Keluarga kerajaan mungkin gak sadar. Louis, apa maksudmu? Kamu Adipati Dingo, Gunawan, kamu sendiri menghentikan 8 negara dari seluruh Melang. Siapa yang bisa seperti itu? Kamu dihormati ribuan orang, tapi keluarga kerajaan gak mikir itu loh. Kalau ada salah, menyalahkan pencapaianmu, keluarga kerajaan cepat atau lambat akan bunuh kamu. Kamu bilang, aku Gunawan, keluargaku sudah lama melindungi Melang. Masih salah. Kamu pikir kamu melindungi Melang? Nyatanya
Apa yang kamu lindungi nggak lebih dari keluarga Sanjaya. Keluarga Kiyomo nggak beda sama anjing penjaga, sama aja. Beraninya kamu. Adipati Dingo, tolong jawab aku. Sekarang, kamu tahu kebenaran. Apa yang akan kamu lakukan, Gunawan? Putriku, kamu suka penjual barbecue. Kamu sakit, biar ayah periksa. Ayah, berhenti, kamu bercanda ya? Siapa yang bercanda? Bintang yang kamu kagumi penjual barbecue orang biasa. Ayah, dia memang orang biasa, tapi dia tinggi, bijak dan gagah. Sendirian menghentikan 8 negara menyerang. Sungguh. Kupikir keturunan militer keluarga Gyo sudah nggak ada, tapi ternyata dia cuma kehilangan ingatan. Makanya dia jual barbecue. Sekarang ingatannya udah kembali dan kembali ambil alih kuasa Dinggo. Aku percaya nggak akan lama ambil posisi lamanya. Aku pikir nggak semudah itu. Ayah, bisakah berharap yang baik? Putriku, kamu tahu kenapa dia berakhir seperti ini, kan? Bukannya dia dibunuh di kerajaannya? Gimana bisa, putriku? Meski kerajaan merahasiakannya, dulu ada rumor mengatakan dia jadi sasaran karena buat marah Pangeran Sandi. Itulah kenapa dia diserang. Adipati Dingo, bertahan atau melawan? Louis, kamu selamat hari ini. Kamu pasti bisa punya pengaruh besar, kan? Louis, aku tahu kamu benci Pangeran Sandi dan mau pakai aku jatuhkan dia. Iya kan? Adipati Dingo, matamu sangat tajam. Iya, sayang sekali. Mataku ini nggak bisa lihat. Tapi aku nggak bisa lihat Adipati Dingo. Sangat memalukan. Louis, serahkan bukti yang kamu punya. Aku bisa bantu balas dendam ke Pangeran Sandi. Tapi sesuai dengan hukum elang. Aku percaya air bisa bawa perahu dan menenggelamkan bahkan keluarga kerajaan. Kalau mereka nggak takut sama aku, mereka akan takut. Baiklah, pelayan tua ini setuju. Kebencianku selain kamu, Gunawan, aku takut nggak ada yang bisa sampaikan. Aku mohon, Nona Levin, dampingi pelayan tua ini kembali ke rumah leluhur keluarga Putu untuk ambil surat peninggalan Tara dan Pangeran Sandi. Surat-surat itu barang bukti pengkhianatan Pangeran Sandi pada Melang. Meski begitu, aku Bulan akan menikahi Gunawan. Kalau kamu maksa, kamu akan hadapi amarah kerajaan. 5 tahun lalu dia gagal. 5 tahun kemudian apa dia bisa? Ayah, semakin tua semakin bingung. Ayah, semakin tua semakin bingung. Kamu lupa gimana keluarga kita berkembang? Keluarga kita dari keluarga kecil di Melang. Sampai saat ini langkah demi langkah jadi 3 teratas keluarga ternama. Terima kasih untuk jiwa pemberani para leluhur. Keluarga Prasetyo bisa sampai dekade ini. Sebuah kesempatan bagus. Gak mungkin dibiarkan gitu aja. Maksudmu kamu? Benar. Aku Bulan akan percaya masa depan keluarga pada Gunawan. Aku percaya kita akan naik ke atas, ke langit cuma 1 langkah, dan aku akan naik ke sana, kedudukan tertinggi. Saat itu tiba, selain Gunawan, semua di Melang akan berlutut padaku. Kalau begitu, ayah mendukungmu. Sudah lama muak sama peraturan keluarga Gyo. Melang ini perlu pemimpin baru. Dalam 2 hari setelah aku sepakat dengannya, aku secara pribadi ke Gunawan dan kasih tahu tujuan keluarga kita. Aku percaya Gunawan gak akan menolaknya. Komandan, di dalam sini terdapat bukti-bukti pengkhianatan Pangeran Sandi. Tuan, 2 hari lagi Pangeran Sandi adakan pesta ulang tahun. Ini undangan darinya. Aku akan datang dan kasih hadiah. Keluarga Wahyu Kiton mengucapkan selamat Pangeran Sandi, menampilkan karya terkenal Wuda Gunung Selatan sebagai hadiah. Terima kasih keluarga Wahyu.
Bulan dari keluarga Prasetyo mengucapkan selamat untuk pangeran. Ini kartu VIP grup Mutiara. Ini akses tanpa batas untuk semua properti punya grup Mutiara. Bulan, nggak perlu formal sama aku. Pangeran Sandi nggak perlu sungkan. Silakan digunakan. Tentara Dingo datang. Komandan Levin dari Dingo mengucapkan selamat kepada Pangeran Sandi. Levin, hari ini ulang tahun Pangeran Sandi. Kenapa bawa banyak pasukan? Kamu berencana berontak? Nggak apa. Komandan Levin sibuk bertugas. Mungkin lupa aturan. Aku menyiapkannya untuk pangeran. Levin, nggak ada yang bawa payung ke pesta ulang tahun. Kamu sumpahin Pangeran Sandi mati? Aku nggak berani. Aku cuma mengikuti perintah. Sebagai komandan tentara Dingo, yang bisa menyuruhmu di dunia ini cuma sedikit. Tapi aksi hari ini kalau aku nggak kasih penjelasan, kerajaan nggak akan biarkan. Kamu mau penjelasan? Maka akan kukasih satu. Sandi, 5 tahun berpisah. Kemana saja? Oh apa? Adipati Dingo? Kepala keluarga Wahyu hormat pada Adipati Dingo. Adipati Dingo belum mati. Sungguh berkat dari langit. Gunawan, apa tujuanmu? Aku ingin mengambil sesuatu yang hilang 5 tahun lalu. Baik. Melihat Adipati Dingo hari ini, aku sangat senang. Semuanya pergi dulu. Aku ingin bicara dengannya sampai malam. Baik, Tuan. Adipati Dingo, aku akan integrasi. Ada apa? Kasih tahu aku lebih jelas. Akan kubalas dendammu. Berpura-pura begini setiap hari apa nggak lelah? Hah? Nggak ada siapa-siapa di sini. Jadilah dirimu. Baiklah. 5 tahun lalu aku bersalah padamu, tapi saat itu ayah kaisar sepenuhnya siapkan Kak Sandi. Kalau aku nggak melakukan sesuatu untuk dapatkan bantuan, mungkin tahta jadi milik Setia. Aku nggak punya pilihan. Kamu ngerti? Jadi, kamu mengkhianatiku. Kamu mengkhianati tentara Dingo, mengkhianati jutaan orang di Melang, kerjasama dengan musuh. Gunawan, kamu cuma jenderal, nggak paham bahaya yang dihadapi kerajaan. Selain itu, keluarga Gio cuma anjing yang dirawat kerajaanku. Aku raja dan kamu menterinya. Saat raja kasih perintah, menteri harus taat. Hal sederhana, bukan? Apa yang keluargaku jaga itu jutaan orang Melang, bukan Melang kerajaanmu. Aku Gunawan, bukan menteri yang buta. Aku tahu, aku salah. Ya, aku salah. Aku salah. Dan mengakuinya. Baiklah. Aku mengaku salah. Kasih tahu aku, gimana selesaikan masalah ini? Apapun katamu aku setuju. Aku mau kamu mati. Apa kamu setuju? Aku kasih 3 hari untuk ubah dirimu, atau kusebarkan pengkhianatanmu kepada jutaan orang. Saat itu terjadi, jangan bilang kamu atau keluarga kerajaanmu nggak bisa selamatkan diri. Penjaga, bukannya ku suruh kirim orang untuk bunuh Louis. Dari mana Gunawan dapat bukti? Menteri, aku nggak tahu yang mulia. Keluar! Gunawan, ayo berbicara. Tentang apa? Aku dengar semuanya dari luar ruangan. Kalau kamu mau hancurkan keluarga Sanjaya, keluarga Prasetyo siap bantu. Kasih tahu syaratnya. Aku mau kamu menikahiku. Lalu, saat sudah tercapai, kamu jadi ibu ratu satu-satunya di atas segalanya. Ini sungguh kesepakatan tanpa risiko dan imbalan. Jadi menurutmu kondisiku dibanding jadi penguasa Melang atau bahkan dunia bisa jadi alasan? Itu bukan alasan, tapi aku nggak tertarik. Kamu selalu bilang mau menikah sama aku, tapi kamu nggak mengenaliku. Kamu nggak mikir. Kamu seperti badut. Kenapa? Kalau kita kerjasama, dunia akan mudah jadi milik kita. Kenapa menolakku? Karena
senang saat merasakan penderitaan, walau enggak mereka tetap menderita. Gunawan, kenapa? Gunawan, kamu nggak lebih dari anjing yang berontak. Aku Sandi nggak akan melepaskanmu. Pangeran Sandi. Ada apa? Kenapa panik? Ayahku Kaisar tahu. Ada seorang di depan. Mereka dari keluarga Carlos. Pangeran Sandi jatuh serendah itu, bahkan sampah dari pelosok Yugo datang. Aduh. Tahan mereka dan kasih 100 cambukan. Kita bicara. Baik yang mulia. Tunggu. Dari mana mereka? Kota Yogo. Kota Yogo. Terdengar familiar. Adipati Dingo juga dari sana. Kenapa berdiri di situ? Mau mereka masuk? Kenapa diam saja berlutut pada pangeran? Oh, pangeran Agung penjaga kota Yogo, hormat pangeran. Kian dari keluarga Carlos, hormat pangeran Sandi. Bicaralah, apa tujuan kalian? Kami memohon pangeran, kasih keadilan keluarga Carlos. Apa pangeran gak tahu? Gunawan keluarga Gio di Yogo kerjasama dengan grup Mutiara dan CEO wanita Cindy. Mereka melakukan kejahatan, menguasai pasar, membunuh dan membakar. Mereka melanggar hukum. Benar sekali. Apa katamu? Gunawan dari keluarga Gio dan juga dia memotong kemaluanku. Ini Nahir dari keturunan keluarga Carlos. Benar, pangeran Serahkan Sandi. saja. Dendammu pasti kubalaskan. Terima kasih pangeran. Pergi tangkap sampah itu dan bawa padaku. Pangeran Sandi, semua sudah diselidiki. Laporkan. Setelah semua interogasi, Adipati Dingo Gunawan dari Yogo, keduanya dekat dengan mereka, dan salah satunya Wanda dari keluarga Lam. Wanda. Dan satu lagi Bulan dari keluarga Prasetyo. Kerja bagus. Kamu gak mengecewakanku. Sandi, kamu bukan apa-apa. Sandi, sialan gak setia. Kamu gak pantas jadi penguasa. Bisa atau enggaknya aku bukan orang sepertimu yang memutuskan. Selain itu, kupegang kata-kataku. Dendam keluarga Carlos kubalaskan untukmu. Pergi ke Yogo sekarang dan bawa Wanda padaku. Dan untuk Bulan, aku sendiri yang mengundangnya. Wanda, ada apa kak? Kamu tahu siapa Gunawan? Ternyata dia Adipati Dingo yang 5 tahun lalu menghentikan 8 negara menyerang Melang. Apa katamu? Wanda, ada apa kak? Kamu tahu siapa Gunawan? Ternyata dia Adipati Dingo yang 5 tahun lalu menghentikan 8 negara menyerang Melang. Apa katamu? Gimana bisa dia jadi Adipati Dingo? Itu benar, mereka melihat sendiri. Aku bilang Gunawan, kok dia bisa menyuruh Cindy dan Simon, dan bahkan Bulan dari keluarga Prasetyo mau patuh seperti anjing. Dia komandan tentara Dingo, Adipati Dingo. Baik Presiden Weno, Wanda, dan Gunawan sudah berpisah. Ini kesempatan bagus. Aku mengagumi Gunawan, tapi aku tahu aku gak pantas. Aku gak berani berharap. Simon, lama gak jumpa. Simon hormat pada Tuan Gunawan. Bulan dari keluarga Prasetyo meminta Tuan Gunawan jadikan aku istrinya. Gawat, Wanda, keluarga kita dipermalukan. Gunawan gak balas dendam ke kita dan buat masalah keluarga Lam kan? Apa Wanda di sini? Apa yang dikatakan jadi kenyataan. Si Gunawan itu, keluarga Lam pernah menyelamatkan dia. Ini balasannya. Apanya Gunawan? Ini tuanku, pangeran kedua yang terhormat Sandi, meminta Wanda ke kediamannya. Aku Wanda. Nggak sangka Gunawan, Adipati Dingo mau sama orang rendahan. Ganti bajumu, kami tunggu di luar. Wanda, jangan pergi. Pergi atau enggaknya aku bukan kemauanku. Pangeran Sandi, kenapa kamu di sini? Di mana dia?
Pangeran Sandi di sini dan gak ada yang ngasih tahu aku. Nggak perlu teriak, aku sudah menguasai satu gedung. Pangeran Sandi, apa Bulan, maksudnya? jangan bercanda. Kamu bawa aku atau sama Gunawan? Pangeran Sandi, jangan membodohiku. Sekarang kakimu melangkah ke jurang, hidupmu berada di ujung. Kalau memilihmu, bukannya aku mendorong keluargaku ke api. Kelihatannya kamu pilih Gunawan. Nggak sangka anjing yang dirawat keluargaku lebih baik dariku. Dibandingkan kamu dan Adipati Dinggo, maka iya. Bahkan kakinya gak bisa disamakan. Kamu terpesona sama Gunawan. Kubuat kamu lihat hari ini. Aku hancurkan dia. Sandi, kamu tahu yang aku benci darimu? Itu menyedihkan sifat sombongmu. 5 tahun lalu, kamu gak bisa bunuh Gunawan. Sekarang, jangankan berharap bisa menyingkirkannya. Kusarankan dengarkan dia dan ubah dirimu. Jangan sampai tindakanmu bawa keluarga kerajaan jatuh gak Diam, bisa kembali. rendahan, tutup mulutmu. Aku Sandi, keturunan darah bangsawan. Gimana bisa rendahan dibandingkan sama aku? Meski aku membuka langit, ayah kaisar akan menolongku. Kalau aku menyerah, Gunawan bisa terus berharap. Bulan, kubuat kamu lihat Gunawan berlutut dan memohon. Kutunjukkan padamu siapa yang pantas dapat kekuasaan. Komandan, gawat. Sandi menyandra orang, Wanda dan Bulan. Ini surat darinya, mengajak bertemu sendirian. Malam ini datanglah ke rumahku. Kamu harus datang sendiri. Kalau enggak, Wanda dan Bulan. Tuanku, tenanglah. Jangan tertipu. Komandan, jangan pergi. Kalau nggak pergi, apa bedanya aku dengannya? Levin, Simon dengar perintahku. Levin di sini. Simon di sini. Malam ini, aku akan datang sendiri. Kalau terjadi apa-apa, kalian sebarkan kejahatannya. Gimana pun juga, akhirnya semua berubah. Kuharap kalian menjaga Melang dengan baik. Komandan. Baik, Tuan. Makan. Makan ini. Kau bilang makan. Nggak dengar, ha? Begitu kan bagus. Kenapa kalian buat selalu hal yang mudah menjadi sulit? Makan. Sandi. Kenapa kamu selalu memaksa lakukan yang gak diinginkan? Adipati Dinggo datang. Hah? Duduk, duduk, duduk. Ayo. Gunawan, aku kira kamu gak punya kelemahan. Gak sangka kamu kesulitan dengan perasaan ya. Tapi gak sangka kamu sungguh peduli sama sampah ini ya. Lihat. Meski itu orang lain, aku tetap datang. Gak sangka kamu pakai orang Melang untuk mengancamku. Kamu masih percaya kebajikan? Orang Melang itu seperti keluarga Gio. Semua anjing keluarga Sanjaya. Kan aku tuannya, ya kan? Begitulah. Dan lagi mereka akan mati untukku. Itu kehormatan. Kamu, Adipati Dinggo, jangan kasar. Aku sudah berikan bubuk duancang. Kalau nggak dapat penawar dariku, mereka akan mati. Ini barang bagus. Ini aku berusaha keras mendapatkannya. Minuman enak. Adipati Dinggo, silahkan. Sandi, ini bukti pengkhianatanmu. Sebagai gantinya, biarkan mereka pergi. Gimana? Bukan kesepakatan yang buruk kan? Baiklah, karena Adipati Dinggo menawarkan, aku lepaskan mereka. Minum anggur ini penawar. Minum. Minum. Pergi. Aku nggak apa.
Gunawan, menipuku? Hah? Salahkan dirimu naif dan sombong. Salahkan dirimu naif dan sombong. Salahku karena naif. Kamu gak sadar tubuhmu terasa gak enak, kan? Anggur ini racun. Minuman apa ini? Ini sesuatu yang spesial didapatkan dari bukit obat ramuan melahap keabadian. Sekali minum anggur ini, kemampuan bela dirimu akan hilang. Dan kamu akan menderita 10.000 serangga menggigit tulang. Gak nyaman? Perlu aku bantu keluarkan? Sandy, pengecut tercela. 5 tahun lalu aku nggak akhiri kamu, tapi malam ini kupastikan kamu mati. Setelah kamu mati, ku kasih kamu pelajaran oleh tentara Dingo. Saat ayahku tahu aku terbunuh, tentara Dingo mencoba membunuhku. Kamu pikir dia serahkan tahta padaku? Gunawan, ku kirim ke maut sekarang. Aku gimana bisa? 5 tahun ini kamu masih naif. Bodoh. Racun anggur itu aku tahu itu. Jangan lupa, meski aku diam 5 tahun, aku masih Dewa Perang Dingo, setara 10.000 pasukan. Gunawan, lepaskan tuanku. Tuan seperti ini, setara dengan kesetiaanmu. Gak peduli kesalahannya, dia tetap tuanku. Sebagai menteri, gimana bisa kami bunuh tuan kami? Gunawan, Kamu mau merasakan kejahatan pembunuhan? Kamu mau leluhurmu merasakan rasa malu? kamu gak pantas sebut leluhur. Gunawan, kamu percaya aku kirimkan seorang untuk membakar rumah leluhurmu? Kaisar gak ajarkan kamu dengan baik, kan? Kulakukan untuknya, agar kamu jadi pria. Gunawan, kalau berani bunuh aku, kamu punya nyali ya? Pangeran Sulung datang. Adipati Dingo, jangan biarkan amarah menguasaimu. Kakak, dia cuma anjing yang kita rawat. Cepat suruh orang berdiam. Biarkan saja semua adipati, aku setia berjanji. Keluarga kerajaan akan kasih penjelasan lengkap. Kalau kerajaan masih nggak adil, aku Gunawan akan menegakkan keadilan. Biarkan saja Adipati Dingo. Biarkan dia begitu saja. Kamu buat malu kerajaan. Berani pukul aku? Gak berani bunuh aku. Gak takut ayah murka. Orang yang suruh kamu mati, ayah sendiri. Adik kecil bocor, bahkan kamu masih nggak ngerti juga. Kita nggak lebih dari bidak catur untuk keseimbangan dunia. Sekarang semuanya cuma mimpi.